dipersiapkan untuk mulai jualan di bulan Ramadan kayak gitu ya teman-teman. Sebentar. Oke. Nah, untuk di pertemuan pertama, untuk di pematerian pertama ini, mungkin kita bakalan langsung ketemu sama Mas Andika Seto dari Meta Team Indonesia. Nanti Mas Andika akan ngebahas lebih dalam terkait optimalisasi campaign di Meta Ads kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung, ini saya harus kayak gimana ngoptimalinnya, saya harus gimana maksimalinnya, diperhatiin banget karena ini pasti insight-nya menarik dan bisa diimplementasiin juga kayak gitu-gitu. Dan juga buat teman-teman yang temennya belum hadir siang hari ini, yang temennya belum masuk ke Zoom meeting ini, diingetin lagi biar kita bisa belajar bareng-bareng hari ini. Oke, kalau kayak gitu, Mas Andika udah ada kah di Zoom meetingnya? Halo, sudah Mbak. Oke, halo Mas Andika, gimana sehat kah? Sehat, sehat, Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, Mas Andika, makasih udah datang hari ini. Mungkin layar dan waktu Wulan persilakan untuk Mas Andika. Silakan, Mas. Oke, terima kasih Wulan. Halo semuanya, selamat siang. Perkenalkan saya Andika Seto, bisa dipanggilnya mungkin Seto aja. Terima kasih pertama-tama buat dari tim Akademi dan juga Wulan udah di-invite di dalam eh, acara ya, acara kajian untuk beriklan nih di Ramadan. Jadi mudah-mudahan hari ini aku bisa share banyak tentang insights dan juga mungkin apa aja yang bisa teman-teman persiapin selama Ramadan campaign nanti. Nah, jadi mungkin secara secara spesifik ya, aku nggak akan sangat detail terkait iklannya. Aku rasa juga dari teman-teman udah banyak suhu-suhu juga yang nanti akan sharing lebih detail ya, mungkin dari beriklan, mungkin dari produk dan lain-lain. Tapi aku lebih pengen banyak sharing ya terkait tren, terkait eh, mungkin apa saja sih yang perlu diperhatikan sama teman-teman di bulan Ramadan nanti, terutama kalau beriklan gitu. Aku sambil share screenku ya. Oke, mudah-mudahan sudah kelihatan. Kalau nanti belum kelihatan, nanti tolong disampaikan ya di chat, di Q&A, atau mungkin di info ke tim akademinya. Jadi aku mulai aja. Ya perkenalkan aku Seto, aku Client Solution Manager di Meta Indonesia dan fokusku sendiri sebenarnya lebih banyak ke optimisasi iklannya sendiri dan juga kerjasama dengan partner-partner seperti order online ya untuk bisa mengoptimisasi iklan dari segi platform. Terus, nah kalau dari teman-teman sendiri mungkin Ramadan itu tuh spesial ya. Nah itu juga sama nih dari Meta juga melihat Ramadan, bulan Ramadan itu sangat-sangat penting gitu. Nggak hanya dari eh, perspektif perubahan habit ya atau perubahan kebiasaan, tapi kita juga ngelihat bahwa eh, saat Ramadan itu ada perubahan-perubahan behavior atau kebiasaan orang dalam mengadopsi entah itu informasi yang ujung-ujungnya bagaimana mereka juga mengadopsi barang dan jasa ya. Nah, jadi kalau kita ngelihat gitu ya, orang tuh agree bahwa saat Ramadan mereka itu kecenderungan punya kebiasaan baru atau eh, berpikir untuk melakukan kebiasaan yang berbeda dari biasanya, selain dari Ramadan atau selain dari berpuasanya aja. Dan nggak cuma itu, mereka juga karena itu mereka juga mencari informasi lebih banyak lagi dari sumber-sumber yang berbeda. Nah, jadi itu yang kita lihat perubahan secara dasar dari segi manusianya. Tapi kalau kita bicara lebih jauh lagi, sebenarnya perubahan-perubahan ini ya, itu tuh nggak hanya pada saat bulan puasa aja atau bulan Ramadannya saja. Bahkan kalau dari yang kita lihat ya, perubahan behavior, perubahan kebiasaan ini itu sudah terjadi, perilaku-perilaku ini berubah bahkan dari sebelum Ramadan atau bahkan sejauh itu 2 minggu sebelum Ramadan dimulai. Nah, jadi mereka itu sudah mulai planning untuk belanja
ya untuk mempersiapkan Ramadan mereka sendiri gitu. Jadi ada proses belanja yang cukup naik itu sebenarnya sebelum Ramadan dimulai. Kemudian selanjutnya itu ada pada saat Ramadan baru saja dimulai. Jadi minggu pertama, minggu kedua gitu. Nah, ini minggu-minggu di mana orang melakukan penyesuaian. Ya, jadi mereka ada perubahan-perubahan untuk kebiasaan-kebiasaan dan rutinitas-rutinitas baru ya, termasuk di dalamnya persiapan berbuka dan juga pada saat sahur. Itu yang kita lihat secara perilaku. Kemudian selain itu kita juga melihat nih nanti kalau sudah di second half of Ramadan ya atau mendekati akhir dari Ramadan itu perilaku-perilaku yang terlihat itu akan lebih banyak ke spiritual reflection dan juga ke komunitas ya. Komunitas di sini artinya mulai dari berkumpul ya, buka bersama dan juga giving back ke community ya atau donasi. Nah, baru pada saat Idul Fitri momennya kata kuncinya adalah selebrasi sebenarnya. Selebrasi. Nah, kemudian apalagi nih yang kira-kira spesifik dan berbeda gitu ya. Nah, jadi yang kita lihat juga adalah donasi ya, donasi yang kemanusiaan dan juga dengan faktor agama itu juga meningkat sangat pesat ya, hampir 60% aktivitasnya. Kemudian selanjutnya adalah engagement dengan keluarga, sanak saudara terdekat atau bahkan mungkin teman-teman lama. Nah, ini kita lihat juga bahwa banyak aktivitas peningkatan itu 44%. Nah, ini juga berimplikasi kepada faktor-faktor ya, karena mungkin akan ketemu orang ya atau mungkin ingin ngasih hadiah ke sanak saudara. Nah, ada shopping-shopping behavior yang ini cukup berubah dalam Ramadan. Selanjutnya, kita juga observasi bahwa dalam periode Ramadan itu orang lebih banyak punya melakukan hal-hal yang passionate sesuai dengan interest dan juga purpose-nya itu ada gitu. Jadi misalnya berbuat kebaikan, berbagi ya lebih banyak lagi faktor-faktor di arah tersebut. Dan mungkin yang cukup surprise juga adalah kita semakin melihat bahwa di bulan Ramadan itu orang punya kecenderungan untuk lebih eco-friendly. Ya, jadi dalam Ramadan orang lebih memperhatikan lingkungan gitu ya dan juga eco-friendly terhadap barang-barang yang mereka konsumsi sendiri. Baik, nah kalau tadi lebih ke perilaku secara umumnya, kalau yang secara spesifiknya seperti apa? Nah, karena tadi banyak sekali perubahan-perubahan ya yang terjadi, kita juga akhirnya melihat nih, waktu mereka mengkonsumsi produk, ya, memilih produk, mereka atau konsumer di Indonesia itu lebih terbuka terhadap solusi baru ataupun brand-brand baru yang mungkin sebenarnya itu produk-produk yang mereka konsumsi saja, yang mereka udah konsumsi sebelumnya, gitu. Jadi bahkan perubahan ini itu bisa sampai 2,5 kali lipat lebih tinggi kecenderungan orang untuk mencoba produk-produk baru di brand-brand baru gitu sehingga ini jadi opportunity nih buat bisnis gitu ya untuk melakukan akuisisi karena di bulan ini orang-orang benar-benar lebih terbuka untuk mencoba. Nah, kemudian bagaimana secara efektivitas campaign gitu. Nah, kalau dari efektivitas campaign sendiri, sebenarnya kita melihat nih, ada pattern-pattern ya yang kita lihat di mana saat campaign itu berjalan lebih konsisten ya, atau dalam arti ya di sini itu periode iklan itu berjalan dalam durasi lama, ya kurang lebih di 6 minggu, itu dia punya eh, recall terhadap iklannya, terhadap brandnya itu lebih baik gitu dibandingkan saat dia hanya mungkin berjalan secara taktikal aja atau dalam periode-periode yang pendek. Nah, ini adalah investasi di mana saat Ramadan itu memang orang mengkonsumsi informasi lebih banyak gitu. Jadi ini juga jadi salah satu kesempatan untuk brand untuk lebih tampil atau produk untuk lebih tampil pada saat Ramadan.
Nah, terus bagaimana sih peran Meta sendiri gitu atau bagaimana orang yang tuh berinteraksi di Meta? Nah, kita ini juga masih melihat gitu Meta ini jadi tempat berinteraksi, salah satu tempat berinteraksi paling besar. Interaksi di sini artinya adalah dua arah ya, berarti engagement ada di situ, orang eh, nggak hanya dari satu arah aja atau lebih bersifat pasif, tapi bagaimana dua arah ini berada gitu. Jadi kalau kita melihat ya dari segi perspektif sosial media, ya WhatsApp, Instagram, dan Facebook ini jadi salah satu yang sangat-sangat tinggi perannya untuk mensupport kebutuhan untuk berkoneksi selama bulan Ramadan. Dan nggak hanya untuk berinteraksi ya. Jadi dari data kita sendiri pun kita melihat nih eh, platform-platform yang ada di Meta ya Instagram, WhatsApp, dan Facebook itu juga memberikan positioning-positioning tersendiri. Ya contoh misalnya nih kalau kita ngelihat orang yang untuk mencari konten dan juga entertainment ya pas Ramadan orang akan sangat mencari konten-konten tersebut yaitu ada Instagram, WhatsApp, TikTok, dan juga Facebook. Kemudian bahkan spesifik untuk shopping juga di dalam pada saat Ramadan ya kita tetap melihat juga WhatsApp di sini punya peran yang cukup penting kemudian dilanjutkan oleh Instagram gitu. Baru selanjutnya ada TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Itu dari hasil survei kita sendiri bagaimana orang perilakunya mencari inspirasi untuk berbelanja. Selain itu, apa aja lagi, apalagi sih sebenarnya kalau kalau dari konten-kontennya gitu ya. Jadi kita melihat juga nih, memang kalau dalam Ramadan itu ada sedikit pergeseran gitu. Nah, tapi dari bentuk konten-kontennya sendiri ya, orang memang mengkonsumsi lebih banyak konten di dalam Ramadan gitu ya. Jadi bahkan 65% itu lebih banyak menonton video itu karena makin banyak waktu-waktu menunggu ya. Jadi menunggu buka gitu ya, menunggu sahur, menunggu subuh gitu. Jadi makin banyak periode-periode orang menonton bahkan sampai 65%. Terus mereka juga bilang bahwa 60% ya, 60% itu bilang shopper ini mereka itu akan lebih percaya sama brand kalau mereka itu ditunjukkan atau atau berpartner dengan kreator yang terpercaya. Nah, jadi ini juga ada peran penting dari kreator dalam mensupport eh, produk-produk ataupun barang-barang yang nanti dibeli oleh shopper ya atau pembeli. Terus konten-kontennya tipenya apa aja gitu. Jadi konten-kontennya itu tipenya apa aja yang kita observasi itu ada food bloggers. Ya, ini nggak ngerti juga mungkin ya, tapi mungkin orang puasa lapar dia pengen banget nih ngelihat orang makan gitu. Jadi food bloggers ini jadi salah satu untuk mencari inspirasi ya, entah mungkin buka apa nanti ya, atau mungkin sahur, atau mungkin nanti mau masak sendiri gitu. Jadi ada food bloggers. Kita ngelihat juga ada di health and juga lifestyle. Nah, jadi ada banyak konten-konten yang di-follow di ranah health dan juga lifestyle. Nah, nggak cuma itu, entertainment, beauty, gamers, fashion, dan juga sports itu juga tetap ada. Tapi kalau kita ngomongin top 3 ya, itu ada food, health, dan lifestyle. Nah, ini juga artinya apa gitu? Berarti barang-barang yang sebenarnya relate ke sini atau bisa dipromosikan oleh konten-konten kreator ini gitu ya atau yang setema dengan ini bisa diabsorpsi atau dikonsumsi secara informasi itu lebih baik di bulan Ramadan. Nah, tentunya kalau kita udah ngomongin pembelian ya, WhatsApp tetap jadi salah satu pilar yang cukup penting gitu. Kita melihat 66% orang yang belanja di bulan Ramadan itu mereka merasa lebih terkoneksi kalau bisa ngobrol sama brand, ngobrol sama bisnis itu melalui instant messaging atau di sini WhatsApp. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sekarang udah pakai strategi entah LPWA gitu ya atau CTWA ini bisa tetap diimprove. Tapi kalau belum, mungkin ini bulan Ramadan ini bisa jadi salah satu opportunity untuk teman-teman mencoba gitu mengengage langsung melalui WhatsApp.
Nah, terus kapan sih bisnis ini sebenarnya kalau kita lihat ya mereka mulai ngirimin pesan-pesan yang relate dengan Ramadan gitu ya. Kalau dari data kita sendiri yang kita lihat gitu ya berdasarkan tahun sebelumnya itu bahkan di periode-periode seminggu atau 2 minggu sebelumnya itu sudah ada banyak message-message terkait Ramadan. Jadi secara bisnis pun ini sudah mulai ya, karena tadi sesuai juga dengan insight kita, memang orang belanja atau bahkan mempersiapkan untuk belanja Ramadan itu sudah 2 minggu sebelum Ramadan dimulai, gitu. Nah, kalau tadi insight-nya, selanjutnya kita pengen lebih fokus gitu ya. Jadi kalau mungkin dari segi strategi di metanya saat beriklan itu apa aja berarti nih yang kita harus optimisasi. Nah, nanti kita mau sharing nih beberapa ya. Yang satunya sendiri lebih ke storytellingnya ya, bagaimana bisa memposisikan brand ataupun produknya. Kemudian selanjutnya ini ada bagaimana dari segi konten ini kita juga bekerja sama, berpartner atau membuat konten-konten yang itu polanya seperti kreator ataupun UGC ya, user generated content. Setelah itu ada banyak fitur-fitur yang sifatnya otomatisasi di Meta yang bisa dimanfaatkan, dan bagaimana yang terakhir ya adalah bagaimana kita bisa engage dengan lebih interaktif lagi dengan customer kita di WhatsApp. Nah, aku mulai dari yang pertama dulu yaitu storytelling. Seberapa penting sih storytelling atau mungkin kreatif dengan hal yang ataupun dengan hook yang bagus gitu. Kalau kita bahkan ya ngelihat dari data Meta sendiri gitu, sebenarnya orang itu benar-benar cuma nggak sampai 1 detik untuk dia itu benar-benar ke hook dan juga dapat pesan utama dari iklan kita. Ya, kenapa gitu? Jadi kalau kita ngelihat ya, setiap orang itu sehari jempol itu scrolling itu bahkan hampir 100 meter sebenarnya jempol kita. Ya, dengan rata-rata di Indonesia. Jadi bayangin aja konten kita, konten iklan kita mungkin hanya akan jadi salah satu gitu dari konten yang di-scroll sebanyak 100 meter itu setiap harinya. Nah, maka dari itu sangat penting nih kalau sebelum kita ngomongin uh, optimisasi lebih detail, kreatif akan tetap jadi salah satu optimisasi di luar platform yang akan membantu performance dari campaign-nya. Nah, karena itu kita sekarang mulai untuk merubah mindset juga. Penting juga merubah mindset. Satu, kalau kita berbicara kreatif untuk beriklan, uh, kita harus berpikir bahwa iklan atau kreatif ini tidak interrupting attention, tapi sesuatu yang mungkin secara organik tuh orang bisa tonton juga, gitu. Nah, jadi itu salah satu mindset from interrupting, menginterupsi, menjadi mendapatkan atensi. Nah, selain itu, kita juga melihat nih, sebenarnya kan konten itu banyak banget yang bisa dilakukan. Nah, yang kita sarankan adalah sekarang ya, kalau mungkin dulu pakai satu konten aja cukup, kalau sekarang yang kita eh, mau rekomendasikan, kalau beriklan, tetap harus punya banyak konten gitu. Jadi dari satu, ini mindset selanjutnya adalah ke banyak konten, banyak tipe, banyak jenis dengan produk yang sama. Nah, memang agak agak eh, mungkin agak tricky gitu ya kadang buat teman-teman yang mungkin fokusnya ini bukan di brand, yang tidak punya brand tapi lebih ke palu gada gitu. Nah, tapi eh, mau nggak mau ini adalah sesuatu kewajiban yang harus dilakukan gitu. Jadi harus ditemukan nih caranya gimana biar biar kita bisa punya variasi kreatif yang lebih banyak saat beriklan ya. Jadi bisa masuk ke dalam video, bisa masuk ke dalam image, dan bagaimana itu bisa diduplikasi untuk menambahkan variasi-variasi yang lebih banyak. Nah, ini biasanya agak ketinggalan nih gitu. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, sebenarnya kita melihat adanya peningkatan nih kalau dalam Ramadan itu saat iklan itu lebih konsisten ya, bahkan di sini sampai 6 minggu gitu. Nah, terus
kita juga ngelihat nih sebenarnya selama Ramadan, em, pastinya orang itu lebih engage dengan berbagai macam format. Ya, format di sini artinya ya kalau di Meta itu kan ada secara umum ya, ada story, ada reels, ada feed. Ya, feed itu pun ada di Facebook dan ada di Instagram. eh Memaksimalkan ya, kalau kita bisa memaksimalkan benar-benar aset itu dibuat sesuai dengan placementnya, itu bahkan dia bisa 94% lebih bagus hasilnya. Tapi kembali lagi, ini akan butuh eh, detail-detail pengerjaan yang jauh lebih tinggi. Gitu. Tapi kreatif ya, investasi pada kreatif di bulan Ramadan itu tetap akan penting. Nah, kita juga melihat nih di beberapa jenis objektif ya, kita bisa melakukan sequencing atau mengurutkan kreatif-kreatif, dan itu pun disarankan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bisa menggunakan entah itu awareness ya ataupun video views, ada funneling-funneling strategi di sana, bisa juga dikonsiderasikan untuk melakukan pengurutan kreatif sehingga kita bisa tunjukkan produk kita gitu ya, produk-produknya itu benefit-benefitnya lebih terstruktur gitu. Jadi habis ngeliat A, dapat B, dapat C, dan akhirnya D gitu. Jadi lebih komplit lagi sebagai user saat kita mau tunjukkan benefit dari produk kita. Terus tentang storytelling juga masih sama, kita itu juga punya produk baru ya. Sebenarnya namanya itu Reminder Ads. Nah, tapi Reminder Ads ini bukan placement di Reminder, dia placementnya sama, tetap di Instagram dan Facebook. Di Instagram, orang bisa opt-in, opt-in untuk mendapatkan reminder gitu. Nah, remindernya ini apa? Ini bisa di-set tanggal untuk kalau ada event atau kalau misalnya mau ada special promo. Jadi reminder, dan itu nanti akan mendapatkan notifikasi otomatis. Nah, ini mungkin juga jadi salah satu yang eh, bisa dimanfaatkan buat teman-teman sendiri kalau banyak promosi yang dilakukan dari bisnisnya. Gitu. Nah, jadi tadi yang pertama, storytelling di Meta sendiri, kreatif tetap akan sangat penting. Ya, perbanyak kreatif, lebih intensional, lebih diperhatikan. Kreatif sendiri itu akan menyumbang 50% dari dari performance iklan yang dijalankan. Kemudian kita ke tren selanjutnya. Jadi kita ke tren selanjutnya, kalau tadi kreatifnya, nah sekarang ke tren dan juga tipe-tipe kreatif yang lagi in tuh kayak gimana. Kalau kita sekarang mau bilang gitu ya, apa sih yang konten yang bagus atau placement yang bagus? Sekarang itu kiblatnya adalah di Reels. Jadi kita melihat konten-konten yang ada di Reels itu sebagai konten-konten yang bisa dicerna ya atau mungkin didapatkan dengan baik gitu ya oleh pelanggan dan dikonsumsi. Nih, mengulang sedikit yang tadi gitu ya. Jadi 65% orang belanja itu dia yang belanja pada saat Ramadan itu bahkan mereka 65%-nya itu nonton lebih banyak video. Artinya apa? Mereka memang konsumsi sangat dan lebih banyak lagi konten-konten. Dan semua konten-konten ini ya kayak food blogger, health influencer, lifestyle influencer ini adalah tipe-tipe konten yang memang diikuti gitu selama Ramadan. Nah, PR-nya sebagai pemilik bisnis atau mungkin brand ataupun pemilik produk, penting buat kita bisa nge-mapping nih konten-konten yang dikonsumsi dan juga produk-produk apa yang cocok dimasukkan ke dalam area-area ini. Gitu, jadi kalau misalnya food, health, lifestyle gitu ya, bahkan entertainment, beauty itu juga masih cukup tinggi gitu peningkatannya. Dan yang paling mudah dan paling bisa dilakukan adalah saat kita menggunakan atau bekerja sama dengan kreator gitu ya. Karena mereka biasanya tahu gitu cara membuat kreatif video yang eh, disukai oleh follower-followernya masing-masing yang sesuai di dalam eh, yang sesuai dengan klaster-klaster atau segmen-segmen ini gitu ya. Tapi kalau misalnya pun dari teman-teman mau memproduksi sendiri, membuat konten-konten yang seperti UGC ini ya, yang kreator base gini, yang ada unsur manusianya gitu ya, itu juga sangat-sangat disarankan gitu, karena konten-konten yang memiliki wajah ya atau memiliki pe- pendekatan atau mungkin dari faktor manusianya itu kelihatan yang menjelaskan ya ngomong ke layar,
itu jadi salah satu konten yang sangat performing. Nggak cuma untuk organik, tapi juga untuk iklan. Terus kalau secara umum, gimana nih biar iklannya juga aman gitu ya, dari segi iklan Reels Ads-nya sendiri gitu. Ya tadi vertikal video di sini ini memang jadi salah satu yang bakal membantu banget untuk performance. Yang nggak boleh lupa adalah Reels itu ada 3 rumus biar Reels-nya itu nggak biar bisa perform dengan baik. Jadi yang pertama adalah selain dia tuh harus vertikal, jadi jangan konten Reels tapi pakai square gitu ya, atau bahkan yang horizontal gitu. Itu jangan, itu satu. Nah, kemudian yang penting lainnya adalah menggunakan audio. Ya, jadi kan pasti ada audio karena orang yang nonton Reels itu beda nih sama placement yang lain gitu. Dia bahkan sampai 75% itu dia on, videonya nyala. Jadi penting juga ada video. Kemudian selanjutnya itu ada save zone. Nah, kadang ini nih yang suka kelupaan. Jadi save zone itu kita walaupun Reels ini vertikal tinggi, tapi sebenarnya ada antar muka gitu ya, kayak ada button, ada CTA, ada Reels di sini. Jadi kalau teman-teman mau bikin konten atau mengoptimisasi konten, pastikan kayak promo gitu ya, super, caption dan lain-lain itu ada di dalam safe zone ini sehingga nggak ketutupan gitu. Kalau ketutupan kita udah bikin caption pesannya jadi nggak sampai gitu kan, jadi mungkin lebih nggak engaging gitu. Nah kita bisa lihat juga nih di sini nih, bahkan CTR-nya aja bisa turun 28% saat dia nggak di safe zone. Oke. Terus sebenarnya kalau misalnya nggak mau memproduksi konten sendiri gitu ya, misal oh kita mau partneran nih, partneran itu sama siapa sih sebenarnya yang sekarang kalau Meta lihat ya dari ROI atau ROAS itu lebih bagus, itu justru partneran dengan nano dan mikro kreator gitu. Jadi kalau mungkin ada nih partner-partner yang eh, jago gitu ya, ngelihat dia jago bikin konten, dia cocok dengan tadi beberapa aspek-aspek segmen yang tren di Ramadan gitu ya, dan dilihat kontennya dia bisa bikin konten-konten yang mempromosikan produk. Nah, ya ini juga penting gitu. Jadi saat memilih kreator partner itu dilihat juga dia bisa mempromosikan produk atau enggak. Karena kita melihat ternyata nggak semua kreator ya. Bahkan kadang itu big names atau mungkin yang star kreator itu mereka nggak bisa gitu mempromosikan produk. Nah, jadi perlu dilihat dulu nih konten secara organiknya seperti apa. Nah, baru selanjutnya teman-teman bisa bekerja sama gitu. Bekerja sama dengan mereka, kita punya fitur yang namanya itu partnership ads. Nah, jadi nanti bentuknya adalah kayak ini ya. Jadi ada nama kreatornya, influencernya, dan juga nama produknya. Nah, jadi nanti dari situ kita bisa menggunakan konten kreatornya, konten yang diposting sama kreator untuk dijadikan iklan juga. Sehingga konten yang udah engaging secara organik ini bisa di-boost juga sesuai dengan objektif bisnisnya, misalnya mau berarti mau purchase gitu ya, atau mau ditonton, atau bahkan kadang beberapa untuk konversi-konversi lainnya gitu, itu bisa didapetin. Dan kita juga ngelihat sebenarnya ini banyak banget impact-nya gitu dengan partnership ads ini sendiri, itu bisa dapat kalau bisnis ya 70% lebih tinggi brand lift-nya, ke orang lebih mengingat brand lift-nya, dan juga termasuk intent membeli produknya gitu. Jadi intentnya ini juga didapetin dari partnership ads ini. Nah, jadi itu tadi dari segi kreatif, menggunakan kreatif dengan tipe-tipe kreator gitu ya. Jadi silakan nanti dicek juga itu bagaimana bisa nge-create atau mungkin fokus ke talent-talent, bagaimana ngeproduksi yang sifatnya edukatif, informatif, dan juga engaging. Selanjutnya kalau tadi kita fokus lebih ke konten, nah selanjutnya ini ada adalah fitur-fitur ya, fitur-fitur beriklan, ada yang untuk sales dan juga otomatisasi. Nah, kita ngelihat juga sebenarnya di saat Ramadan gitu ya, di saat Ramadan ini orang akan lebih open terhadap barang, terhadap produk-produk baru gitu, dan juga mereka aktif ya mencari inspirasi-inspirasi baru terhadap kebiasaan-kebiasaan yang
mungkin barusan ada gitu pada saat Ramadan ini berlangsung. Dan mereka juga melihat sebenarnya produk-produk yang terpersonalisasi yang mereka lihat ya itu menjadi nilai tambah buat mereka kalau mereka mau akhirnya membeli. Nah, ini sebenarnya hal yang paling mudah yang bisa dilakukan dari segi campaign ya, yang kita lihat juga adalah biar konten itu relevan, masuk ke orang yang tepat gitu ya, kita nggak perlu bertanya-tanya, yang kita butuhkan adalah kita lebih fokus ke arah ke kreatifnya aja gitu ya, lebih ke kreatif, setupnya juga optimisasi, targeting, destinasi, dan beberapa unsur kreatifnya itu nanti bisa dioptimisasikan. Nah, ini kita bisa menggunakan fitur yang namanya Advantage Plus Shopping Campaign, ASC. Jadi ini salah satu produk berbasis AI yang punya paling baru dimiliki oleh Meta, dan kita juga melihat gitu secara global, nggak hanya Indonesia, itu punya kecenderungan performance yang lebih bagus dibandingkan manual ya, beberapa aspeknya dibuat manual. Ya, kalau kita lihat nih bahkan cost per conversionnya itu bisa lebih optimize 17% dan ROAS-nya juga naik 32%. Dari data ini, dari semua ini juga didukung sebenarnya. Kalau kita ngelihat nih dari datanya oleh account-account yang berpartner ya dengan Akademi langsung gitu, kita juga melihat sebenarnya campaign yang menggunakan ASC saat ini itu dia punya performance yang kecenderungannya lebih baik dibandingkan dengan tidak menggunakan campaign-campaign menggunakan Advantage Plus Shopping Campaign. Terus, apalagi nih yang bisa improve gitu ya. Kalau tadi kan ada Advantage Plus Shopping Campaign. Sebenarnya Advantage Plus Shopping Campaign itu juga akan jauh lebih powerful buat teman-teman yang menggunakan sistem katalog gitu. Nah, jadi nanti katalog ini akan merepresentasikan masing-masing produk dan nanti bisa terkoneksi ke halaman masing-masing produknya. Tapi jadi baratnya kayak bikin satu campaign gitu ya. Bikin satu campaign tapi menggunakan katalog. Jadi satu katalog, satu campaign bisa jalan mungkin puluhan bahkan mungkin ratusan produk yang nantinya itu akan dipersonalisasikan oleh Meta sesuai dengan relevansinya ke orang-orang. Nah, ini bisa jadi salah satu yang dicoba, dan ini mungkin bisa juga buat teman-teman yang sifatnya mungkin lebih ke kayak palu gada yang bisa ngasih banyak produk-produk di segmen-segmen tertentu sesuai dengan yang tadi akan ngetrend gitu ya. Nah, kemudian dibuat katalognya dan nanti dilihat aja yang di-maintain adalah bisa dari ROAS atau mungkin cost per purchase-nya gitu. Jadi biarkan konten atau produk apapun yang terjual, yang penting secara holistik tetap untung gitu. Nah, itu bisa dicoba karena katalog ads ini jadi salah satu jenis campaign yang paling perform di Meta, nggak hanya di Indonesia tapi juga di global gitu. Karena personalisasi dari Meta sangat kuat, impact dari AI-nya gitu ya, si Advantage Plus Catalog Ads. Dan nggak cuma itu aja, sekarang produk katalog, kita dulu mau nyoba produk katalog ya, beberapa orang bilang, tapi videonya terbatas gitu. Nah, per sekarang gitu ya, per tahun ini kita tuh udah bisa menggunakan produk level video di dalam katalog. Jadi nanti kayak contohnya nih ya, yang sebelah kanan ini itu adalah katalog gitu. Jadi nanti bisa pakai video-video yang teman-teman udah miliki. Jadi nanti tampilnya di Meta, dia mungkin akan kayak yang sebelah kiri ya jadi produk, atau dia kayak yang sebelumnya ya, kayak produk gitu ya, atau dia bentuknya yang dilihat adalah video. Jadi bahkan sebagai user, saya nggak tahu nih kalau ini sebenarnya produk gitu. Tapi kelihatannya adalah video. Dan nggak cuma itu aja, katalog ads tadi ini juga bisa kita kerjasama dengan kreator gitu ya. Jadi nanti bayangin ada kreatornya megang produk kita, tapi di bawahnya adalah produk-produk bundle-nya mungkin ya, atau set atau guides yang bisa nanti berinteraksi sehingga iklan itu bentuknya lebih interaktif lagi. Oke, nah kemudian selanjutnya mungkin yang terakhir ya, kalau tadi kita bicara tentang strategi untuk otomatisasinya dan juga optimisasi, selanjutnya juga pengukuran. Jangan lupa juga mungkin beberapa punya bukan dropshipper gitu ya, kita punya bisnis online dan offline ya, atau mungkin punya kompleksitas yang dimana dia
pembeliannya bisa lebih lama gitu dari 7 hari, itu kita bisa menggunakan omnichannel strategi. Jadi bisa masukin juga pakai fitur namanya offline sales. Nanti bisa di search aja namanya, sehingga data dari sales yang terjadi secara offline itu tetap bisa tampak di pengelola iklan ya, atau ads manager gitu, hasilnya seperti apa. Ya, itu nanti bisa coba di search namanya offline sales. Oke, nah tadi tentang sales dan otomatisasi, kita yang ke bagian terakhir. Nah, ke bagian terakhir kita ini adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan interaksi kita di WhatsApp. Nah, kalau yang udah join sesi sebelumnya, ada rekan saya Anissa gitu ya, dia udah share lebih banyak ke CTWA dan optimisasinya. Aku mau remind aja sih mungkin beberapa yang penting-penting gitu ya. Jadi ya WhatsApp sendiri ini jadi tetap tempat yang sangat strategik buat bisnis untuk berinteraksi ya, mulai dari mau berinteraksi awal, konsultasi gitu ya. Kita juga ngelihat bahkan dia punya 80% conversion rate itu lebih tinggi saat mereka itu berinteraksi dulu dengan WhatsApp-nya. Dan bahkan di beberapa bisnis itu karena mereka butuh konsultasi, 50% itu new customers itu datangnya dari messaging app di Meta gitu. Jadi kalau di Indonesia ini WhatsApp, atau mungkin bisa channel yang lainnya juga. Terus apa yang bisa dicoba? Yang kalau belum dicoba, klik to WhatsApp. Ini udah bisa ada optimisasinya ya. Jadi bisa menggunakan purchase through messaging di conversion goals-nya, nggak hanya untuk memaksimalkan percakapan aja, tapi memaksimalkan pembelian gitu ya. Ya kalau dari data global kita melihat ada 10% lower cost per purchase. Tapi kalau case study di Indonesia sendiri kita melihat bahkan ini sampai 79% gitu ya. Cost per purchase-nya lebih murah dan juga pembeliannya lebih banyak saat menggunakan CTWA optimization ke purchase optimization-nya. Jadi kalau caranya sendiri pun ini bisa pakai label. Kalau misalnya melalui platform gitu ya, mungkin nanti ke depannya pakai bisnis yang official itu bisa menggunakan conversion API. Terus kalau dari iklan CTWA sendiri itu ada 3 hal yang penting. Jadi messaging visualnya. Jadi kalau bilang CTWA tunjukin aja bahwa nanti bisa konsultasi via WhatsApp ya, chat sekarang, konsultasi sekarang di dalam kreatifnya itu diperbolehkan. Kemudian ada value yang jelas dan yang pasti adalah tetap menggunakan best practices untuk kreatifnya. Jadi harus vertikal, ada suaranya dan di safe zone gitu ya. Dan pastikan juga dibuat nggak hanya satu tapi beragam kreatifnya. Ya, ini yang tadi ya. Jadi ada chat visual, ada alasannya ya. Kemudian ada call to action ya. Nah, terus kalau untuk spesifik, untuk Ramadan momen sendiri bisa difokusin ke 3 hal ya. Satu, selebrasi. Kemudian yang kemudian ini lebih ke community ya, entah donation and giving. Kalau misalnya kadang di beberapa itu mereka kayak kalau beli barangnya ada yang kita sedekahin juga gitu. Nah, itu juga jadi salah satu yang kadang dipakai gitu untuk nge-trigger orang belanja ya. Atau yang ketiga ini benar-benar ya hard sell shopping dengan promo gitu. Jadi itu promo. Jadi itu 3 yang bisa disampaikan ya, ke customer gitu. Nah, jangan lupa juga adalah elemen-elemen bubble, text bubble gitu ya. Itu juga bisa digunakan. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita mengirimkan message ya atau pesan gitu ke user kita. Nah, kalau ini ya kita kasih contohnya yang menggunakan WhatsApp official ya, WhatsApp official sendiri sehingga dia memang dari message-nya sendiri ini lebih interaktif. Eh, ada beberapa hal gitu. Jadi kurang lebih ada 4 hal sih gimana biar marketing message atau pesan-pesan WhatsApp itu lebih menarik. Nah, yang pertama itu harus timely dan expected. Artinya apa? Dia harus dikirim dalam waktu-waktu yang memang logical dan juga relevan ya untuk orang itu melakukan engagement. Jadi jangan sampai itu di delivernya memang tengah malam atau kepagian gitu. Di waktu-waktu yang tepat. Waktu-waktu yang tepat mungkin buat Ramadan itu apa aja gitu ya. Ya itu kita bisa lihat juga ya di beberapa case ya kalau di Indonesia sendiri itu satu menunggu buka, menunggu ya banyak waktu menunggu ya menunggu buka, menunggu tarawih, kemudian menunggu sahur
ya, atau kadang menunggu subuh sebenarnya. Ya, peak yang terakhir itu adalah menunggu subuh. Nah, itu bisa dioptimalkan lagi di waktu-waktu tersebut. Nah, yang pasti juga expected artinya orang memang subscribe, opt-in kepada WhatsApp yang akan dikirimkan, artinya sudah punya konsen dari user tersebut bahwa kita bisa mengirimkan pesan. Nah, kemudian berikan konteks lagi gitu. Eh, Kasih konteks juga penting nih. Jadi provide konteks on when you are reaching out again. Jadi maksudnya adalah kasih keterangan nih kenapa kok bisnis ini ngasih atau bisnis ini mengirimkan message lagi gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke proses relevansi ya. Jadi contoh misalnya kalau yang di sini ini eh, dia nge-remind nih kayak, oh kamu kayaknya lupa beli deh gitu, lupa beli deh gitu. Nah jadi ini aku kasih diskon gitu ya untuk bisa beli sekarang. Nah, ini bisa dilakukan juga di WhatsApp. Ya, jadi, kalau misalnya mau orang udah konsultasi nih, ya, tapi dia mungkin hari kedua, ketiga, keempat nggak lupa ya, atau mungkin belum jadi, ya pastikan di follow up gitu. Dan kasih tahu juga, oh kemarin kayaknya udah konsultasi, tapi masih belum tahu ya, ada yang bisa dibantu. Nah, kita ada 10% lagi nih buat biar kamu convert ya gitu. Atau bisa ada sekaligus add-on, upsell, dan lain-lain ya. Itu juga cross-sell, itu juga bisa dijadikan use case. Nah, selanjutnya yang penting juga kalau misalnya nih di luar yang sifatnya promosional, kita harus sebagai bisnis itu menunjukkan kualitas dan juga kepercayaan ya. Jadi dari segi message-nya sendiri itu nggak terlalu panjang lebar. Itu selain itu juga bagaimana jangan kita sampai spam ke audience dan juga bisa nge-sense nih kalau misalnya nih teman-teman di sini juga main CRM banget gitu ya, harus bisa nge-mix kapan informasional, kapan promosional. Nah, gunanya apa? Biar orang tetap engage dan ingat ke brand kita, tapi secara nggak langsung kita juga tetap aktif mempromosikan produk-produk kita. Gitu. Jadi ini bisa membangun quality dan juga trust. Ya, jangan lupa juga ya kalau dipakai yang official, tentunya kita bisa pakai marketing message nama tipenya sendiri untuk ngeblast dan dimana itu tuh punya interaksi yang jauh lebih banyak daripada yang non official. Jadi ya salah satunya pasti bisa centang biru atau centang biru ya kalau sekarang gitu kalau memang bisnisnya bisa diverifikasi. Tapi selain itu kita juga bisa ngelihat nih ada banyak ya image, ada detail-detail tambahan, bahkan kode voucher, bisa copy kode vouchernya dan juga ada CTA untuk langsung bisa ke dalam message ke dalam website gitu ya kalau mau convert gitu. Jadi uh, interaksi di dalam format marketing message ini juga bisa akan membantu buat teman-teman yang menggunakan uh, WhatsApp official dari Meta. Sama juga dengan yang tadi gitu ya. Kalau dari temanya dari marketing message sendiri buat di Ramadan ini bisa difokuskan juga ketiga ya, pastinya adalah selebrasi ya, selebrasi. Kemudian komunitas ya mulai dari donasi atau juga mungkin pembantu dan yang terakhir juga hard sale shopping spesial di Ramadan. Gitu. Jadi tiga tema yang nanti bisa dieksplorasikan buat melakukan engagement kepada audiens yang sudah dimiliki. Ya, nah ini juga bonus aja. Jadi kita punya template nih dari Meta di Canva ya untuk CTWA gitu. Jadi nanti kreatifnya ini bisa digunakan untuk memperbanyak jenis-jenis kreatifnya. Nah, template ini kita udah sesuaikan dengan kreatif best practice kita yang tadi gitu. Mungkin kalau teman-teman masih belum kebayang gitu ya. Jadi bisa mulai dari pakai template ini. Jadi bisa di-scan aja. Nah, nanti best practice-nya udah, kemudian juga bisa banyak kreatif diversifikasi, artinya bisa banyak template, karena banyak template-nya, jadi bisa lebih banyak konten-kontennya gitu dari teman-teman sendiri. Terus ini udah vertikal spesifik gitu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau di sini ada yang bisa untuk fashion, ada yang beauty, ada yang home, electronics, retail gitu. Itu ada beberapa yang terpisah-pisah. Dan ada localization dalam arti bahasa juga ya, India, Indonesia, Brazil, Meksiko gitu. Ada 4 bahasa. Jadi itu bisa, dan ini bisa dipakai langsung oleh teman-teman.
Ya, itu dari aku. Mudah-mudahan tadi informasinya membantu sehingga uh, campaign-nya, iklannya, dan bisnisnya bisa lancar di bulan Ramadan nanti. Ya, terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Mas Seto untuk penjelasannya buat insight-nya. Tadi juga udah dikasih nih template sama Mas Seto buat teman-teman bikin nih nanti kontennya harus kayak gimana kayak gitu ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau nanya-nanya, yang mau ada apa ya, ada yang pengen di follow up lagi dari Mas Seto, boleh ketikin pertanyaannya di kolom Q&A, jangan di kolom chat karena nanti kita nggak bisa lihat nih. Mungkin sore hari ini Mas itu kita bakalan ada 4 pertanyaan yang di apa ya yang disampaikan ke Mas Seto. Ulan coba cek dulu ya. Oke, mungkin ini lebih ke kontennya ya, karena juga di bulan Ramadan ini pasti kita banyak banget nge-testing banyak konten ya Mas ya. Ini Mm-mm. ada pertanyaan dari Anonymous, katanya, kalau yang disarankan banyak konten, lebih ideal tipe kampanyenya ABO atau CBO Pak? Sama ideal nggak? Satu campaign video sama gambar disampur gitu katanya Mas. Oke. Sebenarnya ini mau campaign apapun, sarannya adalah tetap kontennya banyak gitu. Jadi eh, kontennya banyak itu apa? Itu harus dicampur antara gambar dan juga video. Dari dari kita sendiri udah testing, kita udah buktikan juga dengan berbagai macam advertiser, mau yang sifatnya dropshipper, mau yang sifatnya enterprise gitu ya. Kalau di Indonesia, image, gambar aja, video aja, sama video dan gambar itu bagusan video dan gambar. Nah, gitu. Jadi, kita tetap perlu ada dua-duanya saat beriklan. Gitu sih. Mau mau itu mau ABO, CBO gitu ya. Bisa kalau dari segi konten itu tetap butuh banyak dan butuh dikombinasikan. Jadi jangan sampai eh campaignku nggak skill gitu, nggak winning. Kenapa gitu? Oh, image-nya cuma satu, videonya cuma satu gitu. Jadi investasikan waktu juga untuk memperbanyak kreatif. Itu sip, thank you Mas Seto untuk Kak Anonimus, semoga terjawab ya. Kalau misalnya masih ada pertanyaan follow up, boleh langsung diketikin aja di kolom chat, di kolom Q&A, sorry, gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fadli Tan, dari Kak Fadli Tan. Katanya, Kak Seto mau tanya untuk ads di Meta sendiri, apakah ada rekomendasi untuk durasi video eh, yang akan kita pakai untuk beriklan? Mungkin ini juga jadi pertanyaan teman-teman semua di sini ya, Ya. karena eh, sekarang tuh ada 3 detik pertama atau apa sebenarnya yang ideal tuh kalau di iklan tuh kayak gimana sih, Mas? Oke, aku bantu jawab. Jadi kalau overall ya, secara overall dulu ya, itu konten iklan itu kita lihat paling optimal adalah 15 detik. Jadi 15 detik, 3 detik pertama itu benar-benar harus uh, konklusif, hook yang kuat itu di 3 detik, di tiga detik pertama gitu. Kita udah tes dengan berbagai macam bentuk gitu ya. Ada yang mainnya kayak sinetron, klimaksnya di akhir, itu tetap akan kalah dengan yang hard sell, promo, atau mungkin hook yang kuat itu di depan gitu. Jadi eh, terus tapi ada nih brand-brand yang dia itu bikin kontennya jadi kayak organik banget, jadi orang nonton sampai akhir gitu. Betul, tapi secara realistis nggak semua orang bisa bikin konten yang bagus. Nah, jadi kalau kalau misalnya yang aman dan secara data terbukti adalah tadi ya 15 detik, konten harus punya hook dan juga pesan yang kuat di 3 detik pertama. Itu dari data. Khusus buat Reels itu bisa sampai 30 detik gitu. Oke, sip. Tuh, teman-teman udah dikasih tahu ya, best performing content tuh harus kayak gimana dari Mas Seto. Berarti tadi kalau dari iklan sih idealnya di 15 detik aja ya, Mas ya. Ya, Karena ini juga biar orang-orang punya keputusan yang cepat gitu ya untuk beli produknya atau enggak kayak gitu ya. Dan betul. kalau teman-teman mau bikin konten organik mungkin itu bisa lebih panjang tuh teman-teman. Jadi bisa diimplementasiin. Oke.
Selanjutnya, Mas, ini ada pertanyaan lebih ke mungkin teknis banget ya, Hmm. terkait produk yang teman-teman lagi jual. Ini ada pertanyaan dari Mas Gilang, katanya, kalau untuk produk digital seperti e-book dan bimbingan, cara optimasinya gimana, Kak? Silakan, Mas. Tadi optimisasi untuk ebook dan bimbingan. Oke, cara optimisasinya bagaimana ya? Eh, aku nggak punya spesifik rumus ya. Mungkin kalau secara secara spesifik yang di bidang produk digital dan ebook mungkin suhu-suhu yang memang ada di sana lebih 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 punya pandangan ya, lebih punya pandangan gitu mungkin bagaimana membuat message. Tapi secara beriklan secara general gitu ya, kita tetap fundamentalnya tetap harus bagus gitu. Jadi pastikan nih memang mengoptimisasikan campaign yang udah direkomendasikan itu contoh pakai ASC aja gitu. Produk digital pakai ASC works juga kok. Ya, apalagi produk-produk digital yang kadang kita melihat ya, mereka memang udah ada sweet spotnya tuh, oh kita jualan produk digital itu harganya kisarannya biasanya 200.000 ke atas. Nah, ASC itu kadang sejelek-jeleknya ASC, cost per acquisition itu 100.000 gitu. Jadi dia memang mencari atau membuat produk-produk digital berkualitas dengan harga itu 200 ribuan agar ya dihitung aja gitu. Itu ada juga gitu. Tapi biasanya memang mainnya ke ASC. Nah, baru selanjutnya itu fokusnya ke kontennya juga. Nah, kalau kita bikin orang kontennya apa gitu ya, itu eh, mainin aja di hook-hooknya gitu. Kalau misalnya ada yang bisa menarik nih dari konten-konten e-booknya atau bisa menarik dengan bimbingan-bimbingannya, itu bisa juga. Nah, di beberapa case juga mereka menggunakan kayak pakai lead magnet. Jadi lead magnet itu kayak mereka dapat sepenggal ya free gitu ya, baru nanti di upsell kemudian. Itu juga ada yang melakukan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, tapi biasanya yang melakukan kayak gitu itu yang benar-benar punya udah terstruktur nih. Kadang kan maksudnya kalau kita bilang digital produknya Palu Gada juga ya agak susah kan dibuat kayak gitu gitu. Jadi biasanya udah tematik itu mereka juga pakai lead magnet system, dia pakai kasih freebies atau mereka ngasih konsultasi awal terus tapi nanti di upsell lagi selanjutnya itu secara strategi memang ada tapi kembali lagi itu secara iklan ya kalau pakai buat web conversion pakai ASC dulu aja. Baru selanjutnya nanti dari situ itu kan dari ASC itu kita bisa filter audiensnya ya, mau yang kita udah punya, yang engage dengan konten-konten kita gitu ya, itu bisa dikategorisasikan dan nanti bisa dioptimisasikan selanjutnya. Oke, baik Mas Seto. Terima kasih banyak. Untuk Mas Gilang, apakah sudah cukup terjawab ataukah misalnya masih ada follow up question, boleh diketikin langsung aja di kolom Q&A ya, Mas Gilang. Jadi gitu ya buat teman-teman semua di sini juga nih yang punya produk serupa mungkin bisa digunain dulu tadi ASC nih kata Mas Seto ya untuk ngoptimalin iklannya kayak gitu. Oke, mungkin ini satu pertanyaan terakhir nih ya Mas Seto. Em, Oke, ini mungkin lebih ke CTWA nih Mas, dari Kak Adivi. Katanya gimana mengatasi lead yang masuk ke CS kurang berkualitas dengan iklan CTWA? Apa ada tips-tipsnya mungkin dari settingannya atau kayak gimana nih Mas? Iya benar, oke. Eh, Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan gitu. Kalau memang CTWA memang gini, kalau CTWA sendiri kita melihat itu pasti akan sangat banyak leads yang masuk. Sehingga itu memang harus dibuat filternya gitu ya. Kalau misalnya menggunakan WhatsApp yang udah otomatis gitu ya, bisa ada otomatisasi yang dimana orang itu ngefilter duluan. Jadi eh, nggak harus menanggapi spam gitu ya real agentnya. Nah, terus bisa juga memaukan fitur-fitur kayak misalnya quick replay, fast replay dan lain-lain itu juga bisa dilakukan. Tapi mungkin ada dua sih yang kita lihat dari Meta sendiri memang bisa menengahi itu. Satu menggunakan optimisasi ya, purchase optimization tadi itu bisa digunakan. Kita melihat juga yang terjadi itu saat menggunakan purchase optimization adalah cost per contact orang-orang yang masuk ke dalam itu memang dia bisa 2 sampai 3 kali lebih mahal dari biasanya. Tapi spam rate-nya jauh lebih rendah dibandingkan kalau kita pakai yang optimisasinya ke percakapan saja gitu. Nah, itu bisa salah satu yang dilakukan. Nah, selain itu kita juga ngelihat adalah pakai landing page ya LPWA juga. Ya kalau memang
masih works di situ bisa juga. Nah, tapi jangan lupa juga Meta itu kita juga punya versi LPWA kita sendiri gitu ya. Misalnya kita mau jalin iklan, itu bisa ke landing page, tapi nanti di level ikan kreatif itu kita kasih extension. Extensionnya adalah masuk ke WhatsApp. Jadi dia nanti kayak bentuknya kayak sticky bar gitu. Kayak ada tombol di halamannya yang nempel terus di bawah, yang orang bisa langsung klik. Nah, itu juga akan bantu ngefilter gitu, ngefilter orang biar nggak langsung ke sana, tapi bisa komunikasi dulu atau ngelihat dulu webnya seperti apa sebelum mereka konsultasi. Nah, itu bisa dieksplorasikan dan juga dites ya. Kadang karena bisnis tergantung bisnisnya beda-beda, jadi bisa dites aja. Oke, sip. Thank you Mas Seto untuk Kak Adivi. Mungkin mudah-mudahan terjawab ya. Mas, ini kita masih ada sedikit lagi nih waktunya. Ini ada pertanyaan yang mungkin juga jadi keresahan teman-teman Suhu Akademi semua di sini ya terkait budget yang mahal nih Mas. Kalau misal satu pertanyaan lagi nggak Bapak ya Mas ya? Ya, Oke, sip. Ini ada pertanyaan dari Kak Zainal. Mungkin juga ini jadi pertanyaan penutup buat teman-teman semua di sini yang pertanyaannya belum kejawab ataupun misalnya ini kenapa saya masih ada kebingungan, boleh didiskusiin aja di grup Telegram nih ya teman-teman. Jadinya teman-teman semua di situ nanti akan dapat jawaban dari tim Akademi dan juga akan dapat jawaban juga dari teman-teman seluruh Akademi yang ada di situ yang udah mengalami hal serupa kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan takut untuk memulai diskusi di grup Telegram gitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Zainal, katanya Kak boleh dijelaskan terkait yang mempengaruhi budget ads yang mahal kayak gitu. budget Silakan. ads yang mahal ini maksudnya aku asumsikan aja ya. Aku asumsikan ya. Mungkin maksudnya CPM yang mahal atau cost per purchase-nya mahal gitu ya. Eh, banyak banget sih faktornya sebenarnya ya. Maksudnya ini kita nggak bisa generalisasi gitu, generalisasi. Tapi sebenarnya secara konteks yang non teknis dulu ya. Konteks non teknis adalah eh, produk itu memang harus menjawab sebuah problem dari audience, dan itu kalau kita ngomongin beriklan pastinya harus ditertampilkan dengan baik di dalam kreatifnya gitu. Jadi eh, kadang hal yang sering kita lupa adalah kalau kita jualan kita nggak ngurusin banget kontennya, padahal kontennya itu ya 50% dari performance duluan nih. Kalau konten yang nggak relevan gitu ya, CTR-nya mungkin, kalau yang paling gampang ya indikasinya itu adalah CTR-nya rendah gitu ya mungkin, atau bahkan kreatifnya cuma satu, dan kalau dia nggak pakai ASC mungkin dia targetingnya terlalu sempit gitu, itu kan akan mempengaruhi bagaimana produk itu akan jadi mahal. Terus selanjutnya kreatif pun itu akan tetap penting. Kenapa? Kreatif ini sendiri semakin banyak kreatifnya, semakin tinggi kemungkinan dia relevan dengan audiens-audiens tertentu. Saat dia lebih relevan dengan audiens-audiens tertentu, CPM-nya bisa lebih murah. Kalau CPM-nya lebih murah, berarti cost per purchase atau cost per action yang diharapkan juga lebih murah lagi. Jadi, secara general, pesanku sebenarnya ya, sebelum ngulik dari segi teknis, benar-benar mainin di kreatif ya. Kenapa? Karena di Meta kita makin menginvestasikan kita untuk beriklan itu jauh lebih mudah, jauh lebih otomatis menggunakan AI. Sehingga tugasnya advertiser itu adalah lebih fokus ke arah konten, membuahkan value-value yang bagus dari produknya. Jadi kerja kerasnya digantikan gitu. Jadi dengan kita launching produk-produk yang ASC dan lain-lain itu, biar proses beriklannya itu lebih mudah. Justru yang kita nggak bisa kontrol adalah membuat kreatif dan membuat produk yang atau membuat program yang bagus, dan itu biar teman-teman sendiri yang akan mengeksplorasikan itu. Nah, kurang lebih ke situ gitu. Tapi mungkin ada juga faktor-faktor lainnya ya. Kalau beriklan mahal ya mungkin dari settingannya, aku juga nggak tahu. Bisa jadi tidak sesuai fondasi yang bagus. Terus sinyalnya sendiri gitu ya. Mungkin ada masalah di pixelnya atau apanya. Itu harus dicek juga. Tapi secara general kadang aku fokuskan dulu ke dasarnya ya. Dasarnya kalau kita marketing itu kan kita mengkomunikasikan value ke orang. Jadi pastikan kreatifnya bagus. Sip. Terima kasih Mas Seto untuk insight-nya, untuk jawaban-jawabannya nih. Jadi buat teman-teman semua di sini juga mungkin karena sekarang nih konten tuh adalah rajanya ya Mas ya. Gimana? Masih rajanya, ya, masih rajanya. Dan makin rajanya karena semua proses sudah kita otomatisin. Jadi investasi yang harus dilakukan adalah konten. Oke. Berarti buat teman-teman advertiser Susu Akademi semua di sini selain
ngulik gimana nih settingan iklan yang oke, pakai misalnya metode A, metode B, metode C, juga harus tetap ya memperhatikan gimana nih bikin konten yang sesuai sama audiens gitu ya Mas ya. Karena lagi-lagi itu yang pertama kali dilihat sama audiens kita. Kalau misalnya nggak tertarik ya gimana orang-orang mau tahu produk kita, mungkin kayak gitu ya Mas ya. Betul, betul. Oke, sip. Kalau kayak gitu, Mas Seto, sekali lagi terima kasih banyak untuk waktunya. Di tengah-tengah kesibukannya ini udah nyempetin waktu untuk ketemu sama Suhu-Suhu Akademi di kajian ikan Ramadan tahun ini. Nah, buat teman-teman juga nih tadi yang ada masalah, oh ini em, kenapa ya settingannya gimana nih biar murah ataupun kontennya harus kayak gimana biar murah. Nah, teman-teman bisa menggunakan whitelist ad account dari Akademi karena kenapa? Buat teman-teman semua yang pakai whitelist ad account yang Akademi, teman-teman bakalan berkesempatan untuk konsultasi langsung sama tim Meta Indonesia kayak gitu. Jadinya nanti bisa ketahuan nih ini masalahnya tuh di mana sih? Atau misalnya kalaupun misalnya ada yang harus diperbaiki ataupun harus dikurangin itu nanti bisa dikonsultasiin langsung sama Meta Tim Indonesia kayak gitu. Oke, Mas Andika, terima kasih banyak. Semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lebih baik, di dalam kondisi yang lebih baik. Bahkan kita mungkin bisa ketemu offline ya, Mas ya, di kantor Meta ya. Betul. Terima kasih undangannya teman-teman Akademi ya. Oke, Semoga Kak, kayak gitu. Iya, semoga semuanya juga lancar-lancar dari tim Akademi dan juga dari teman-teman seller ya. oke, kalau Terima kayak gitu. kasih Terima banyak. kasih, Mas Seto. Oke, Alhamdulillah teman-teman kita udah selesai nih di satu pemateri pertama Mas Seto dari Meta Indonesia. Buat teman-teman semua di sini pasti tadi udah dapetin banyak insight banget terkait eh, harus kayak gimana iklannya, kontennya harus kayak gimana, settingan yang idealnya tuh kayak gimana. Tadi udah diinfoin juga sama Mas Seto. Dan mungkin teman-teman juga bisa langsung apa ya langsung dipraktekin aja karena tentunya nih kita udah belajar dari A sampai Z tapi nggak dipraktekin mungkin juga itu akan sia-sia gitu untuk bisnis kita kayak gitu. Dan buat teman-teman semua di sini yang masih bingung ini teknisnya kayak gimana sih saya mau ngiklan terus udah kayak gitu saya pengen belajar mulai bisnis dropship bisa gabung di Academy Dropship Masterclass ya teman-teman. Di sana nanti teman-teman akan diajarin dari mulai setting iklan, riset produk, bikin bikin konten winning sampai nanti ngeevaluasinya tuh harus kayak gimana bisa di Academy Dropship Masterclass. Teman-teman bakalan punya kesempatan untuk sesi webinar setiap bulannya sama suhu-suhu akademi, sama mentor-mentor akademi yang tentunya bakalan ngebantu teman-teman untuk ningkatin bisnisnya kayak gitu. Apalagi kan nanti sekarang masuk Ramadan, terus nanti selesai Ramadan ini gimana nih saya harus ningkatin bisnis, harus tetap stabil. Nanti bisa dibahas di Academy Dropship Masterclass bareng sama mentor-mentor akademi kayak gitu ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Kita bakalan ketemu sama Mas Yusar. Mas Yusar ini tuh adalah kan kemarin-kemarin udah ketemu nih sama Mas Yusar, udah bahas tentang CTWA apa segala macam. Nah, sekarang kita bakalan bahas gimana sih cara scale up dari CTWA itu sendiri, yaitu adalah gimana sih cara ngiklan teknis yang full form-nya. Nah, hari ini bakalan bahas tuntas sama Mas Yusar. Mas Yusarnya udah ada belum ya? Halo Mas Yusar. Cek, cek, cek. Ada suaranya nggak? Ada Mas, aman. Oke. Oke, sip. Kalau kayak gitu ini Mas Yusarnya udah ada, teman-teman sekarang tinggal mulai belajar gimana sih cara beriklan full form bareng sama Mas Yusar. Mas Yusar, waktu dan layar ulang persilakan. Oke, ya, terima kasih Bulan ya buat moderatornya. Oke, teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah hadir. Ada sekitar berapa nih, 60-an ya, yang masih stay di Zoom Meet pada kali ini. Jadi sebenarnya yang akan kita bahas pada hari ini lebih ke arah gimana sih kita meng-setting iklan full form gitu. Karena sebelumnya sudah dibuat ya materinya tentang CTWA. Nah, sekarang tuh kita bakal lebih fokus di materi full form. Yang mana full form ini lumayan rumit karena teman-teman harus mempersiapkan berbagai macam requirement ya, requirement yang dipakai buat bisa jalan ya si bisnis dropshipnya gitu. Bakal lebih rumit lagi gitu. Oke, karena itu saya akan langsung mulai share screen bentar. Nah, apa sudah kelihatan teman-teman? Aman ya? Mas.
Oke, jadi kita akan membahas tentang ini teman-teman. Tentang bongkar strategi full form meta ads raih penjualan maksimal di bulan Ramadan. Nah, kenapa pakai full form sih, nggak pakai LPWA atau CTWA? Karena balik lagi tadi yang dikatakan Mas Seto gitu ya dari Meta Indonesia itu menyarankan adanya filtering. Nah, filtering itu caranya gimana? Kalau saya sih pakainya full form. Di mana full form adalah sebuah step orang tuh yang ingin beli dia lihat dulu landing page ya. Sementara otomatis orang-orang yang niat beli, nah ketika ngelihat landing page-nya udah malas gitu ya, itu bakal ke filter. Jadi otomatis yang masuk ke full form adalah orang-orang yang berkualitas yang mana emang benar-benar niat untuk beli produknya kita. Gitu, kurang lebihnya. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu ya, kelebihan beriklan full form di Meta Ads. Jadi metode full form ini yang sering banyak digunakan oleh para internet marketers gitu. Jadi hal ini tuh patut untuk dicoba oleh teman-teman agar apa? Agar tadi konsistensi iklannya bagus gitu. Nggak banyak chat doang, tapi banyak juga closingnya. Nah, salah satunya adalah menggunakan metode full form ini, gitu ya. Nah, yang pertama, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, untuk menggunakan full form Meta Ads itu kelebihannya adalah konversinya lebih tinggi. Dalam artian, orang yang ngisi form order, ya, yang ngisi form order itu jadi yang ngisi nama, alamat, dan nomor telepon, itu biasanya konversinya lebih tinggi. Karena mayoritas itu menggunakan COD. Jadi sebenarnya harus di follow up ulang, jadi orang yang isi form tentu beli, tapi ketika kita konfirmasi ulang, rata-rata mereka bilang, ya dikirim produknya gitu. Beda kasus kalau misalkan teman-teman menjualnya lewat CTWA, yang mana CTWA kan perlu konfirmasi berulang kali ya, agar benar-benar meyakinkan mereka tuh jadi beli atau enggak sih gitu. Terus yang kedua, data lead lebih akurat. Kenapa? Karena rata-rata yang data di full form kita punya datanya di backend-nya, terutama kita iklannya menggunakan order online ya. Database-nya kelihatan itu berapa orang yang nge-submit form dan lain-lainnya. Terus yang ketiga ya, ini paling penting, tanpa perlu repot closing di WhatsApp. Dalam artian teman-teman nggak perlu ini ya, ibaratnya itu menggoda ya. Ibaratnya tuh teman-teman nggak perlu capek-capek buat closingin chat banyak yang masuknya gitu di WhatsApp. Kenapa? Karena balik lagi, ketika chat yang banyak itu belum tentu berkualitas gitu. Efeknya apa? Efeknya teman-teman jarinya keriting tapi nggak ada closingan gitu. Tapi ketika kita menggunakan metode full form, itu kalau misalkan iklannya jelek atau konten iklannya jelek, bahkan produknya jelek, itu kelihatan kok. Ketika emang nggak bagus gitu ya, ya nggak ada form, nggak ada yang isi form gitu. Sesimpel itu. Dan kita bisa ibaratnya nge-cut loss lebih cepat dibandingkan kita pakai CTWA gitu. Kalau di CTWA kan kadang kita beranggapan ini banyak chat berarti ini winning banget gitu. Padahal belum tentu tuh yang chat masuknya banyak tapi belum tentu yang closingnya juga banyak gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar ini ya memantau gitu. Memantau dalam artian teman-teman punya batasan agar apa? Agar tidak terjadi keboncosan yang berlebih gitu sih. Terus yang keempat, di full form ini teman-teman bisa lebih mudah memantaunya dalam artian kita tahu kapan itu harus ngerem, kapan kita harus ngegas gitu. Sementara kalau di CTWA kan ya udah ada chat banyak ya dianggap masih bisa winning gitu. Ada beberapa faktor yang menganggap itu tuh masih bisa winning potensi gitu. Tapi kalau misalkan di full form ya misalkan nggak ada yang order ya berarti emang produknya jelek atau kontennya kita jelek gitu ya. Terus yang enaknya lagi ketika kita pakai full form kita bisa follow up otomatis dengan CRM-nya gitu. Jadi ketika ada yang order kita pakai follow up otomatis dan kita pun bisa full automation gitu. Jadi nggak perlu capek-capek buat nge-follow up manual gitu ya. Ini salah satu kelebihan dari full form. Nah, yang keduanya, nah di mana ada kelebihan pasti ada kekurangan gitu. Nah, kekurangannya apa teman-teman? Di metode full form ini tentu cost per result yang dihasilkan itu bakal lebih mahal dibanding CTWA atau klik to WhatsApp ya. Kenapa? Karena balik lagi, karena journey-nya panjang, otomatis hasilnya pun bakal memakan biaya budget yang lebih tinggi. Tapi itu sebanding dengan hasil atau kualitas leads yang masuk gitu. Itu bakal berbeda jauh gitu ya antara yang masuk lewat CTWA dan lewat full form. Terus yang kedua, kekurangannya adalah teman-teman harus bisa jago membuat landing page. Jago dalam artian nggak harus bagus-bagus sama teman-teman, tapi teman-teman harus paham apa yang dijualnya, cara bikin headline, cara bikin copywriting yang mengundang orang agar beli. Nah itu kayak gitu-gitu. Teman-teman harus mempelajari dulu. Kalau misalkan orang-orang yang belum pernah gitu ya, teman-teman saran dari saya
coba dari sekarang pelajari cara gimana menulis gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi, membuat landing page itu bakal berkaitan erat dengan gimana cara kita menulis gitu. Kalau teman-teman jago menulis gitu, tapi kalau misalkan sekarang sih harusnya aman-aman aja ya, karena udah ada AI, dimana AI ini sangat membantu teman-teman gitu buat membuat sebuah landing page gitu. Jadi teman-teman nggak harus bikin dari scratch dari awal, tapi teman-teman bisa menggunakan AI untuk membantu teman-teman membuat landing page yang menarik gitu. Terus yang ketiga, nah ini yang lumayan rumit ya. Kenapa? Karena ketika kita pakai full form itu butuh optimasi dan waktu untuk bisa mengoptimasi. Nah, optimasinya banyak. Kalau misalkan kita menggunakan metode CTWA ya, itu kan yang dioptimasi pasti nggak jauh-jauh dari budget iklan sama iklannya itu sendiri gitu, kontennya itu. Tapi ketika kita teman-teman menggunakan landing page gitu, atau full form, otomatis ada banyak elemen-elemen yang perlu dioptimasi gitu. Baik itu dari iklannya, baik itu dari budget iklannya, baik itu dari landing page-nya, baik itu dari full form-nya gitu, dari checkout form-nya gitu. Jadi banyak yang harus dioptimasi. Nah, nanti mungkin kalau teman-teman ikut ya kajian iklan Ramadan ini sampai akhir, itu bakal dibahas dari A sampai Z-nya. Jadi saran saya sih buat teman-teman jangan lupa gitu ya buat absen agar dapat aksesnya gitu. Sama kalau misalkan teman-teman mau lebih advance lagi ke depannya, bisa ikutan Akademi Dropship Masterclass dari Akademi ya. Itu udah lengkap banget materinya, di mana itu ada beberapa macam matriks yang teman-teman bisa dianalisis gitu. Kapan harus dioptimasi, kapan bisa di scale up gitu. Terus yang keempat tadi ya, ini CPR lebih mahal, otomatis harga iklannya bakal lebih mahal gitu. Jadi teman-teman ketika ini menggunakan metode full form, otomatis butuh budget yang lumayan 3-4 kali lipat dari bermain CTWA gitu ya. Nah, mungkin ini persiapan berikan full form di Meta Ads. Jadi teman-teman, saran saya sih dari sekarang, kalau misalkan ada keinginan untuk scale up metode iklannya menggunakan full form, nah teman-teman harus menyiapkan 6 hal ini. Yang paling terpenting adalah akun iklan ya. Nah, ini akun iklan bisa bebas sih sebenarnya, teman-teman mau pakai akun personal atau pakai WL Academy. Cuman seperti yang sudah dibahas sebelumnya, saran saya sih kalau misalkan udah di tahap scale up, pakainya WL Academy. Kenapa? Karena ketika teman-teman pakai WL Academy itu tidak ada batasan spending. Jadi teman-teman mau spending 1 juta, 2 juta, 3 juta itu masih bisa, masih possible. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai akun personal, itu nggak possible. Kenapa? Karena ada batasannya dari Facebooknya sendiri gitu ya. Jadi saat saya bisa pakai akun WL Academy. Terus yang kedua, jangan lupa siapkan fanpage-nya, di mana fanpage ini berfungsi sebagai tadi ya, personalisasi dari iklan kita gitu. Terus yang ketiga, IDBM itu apa Mas? Itu business manager teman-teman gitu. Jadi business manager ini menyimpan semua hal yang penting seperti pixel gitu ya. Terus ad account itu jadi akun iklannya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya IDBM, otomatis teman-teman nggak bisa ngiklan gitu ya. Terus yang keempat, landing page, di mana sini landing page itu penting banget di full form. Kenapa? Karena itu pintu masuk kedua agar orang itu jadi beli produknya kita gitu. Beda sama kalau misalnya kita pakai CTWA. Kalau pakai CTWA, sekedar iklan doang kita siapkan, itu otomatis kita dapat feedbacknya dalam artian kita dapat leads-nya gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman pakai landing page gitu, landing page-nya kurang bagus, nggak engaging dengan audiens yang datang gitu ya, dengan visitornya, ya otomatis leads yang masuk atau yang isi form itu bakal nggak ada gitu. Jadi saran saya ketika teman-teman konten iklannya udah bagus ya, CTR-nya tinggi, tapi nggak ada closing rate-nya rendah gitu ya. Closing rate-nya dalam artian yang isi formnya nggak ada, teman-teman bisa optimasi si landing page-nya, baik dari kontennya, baik dari iklannya, atau bahkan harganya gitu. Teman-teman bisa optimasi di situ. Terus yang kelima, di sini ada pixel. Nah, ini pixelnya sangat penting gitu. Kenapa? Karena pixel itu adalah merecord data-data yang akan terjadi di landing page teman-teman gitu. Ketika pixelnya salah gitu ya, maka otomatis angka yang tampil di dashboard teman-teman bakal salah. Ini sering banget kejadian. Otomatis apa? Otomatis hasilnya pun terlihat murah padahal nggak ada hasilnya gitu di landing page-nya gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar akurat dalam memasang pixelnya gitu. Terus yang terakhir, nah ini yang paling terpenting, tadi yang sudah dibahas dari tim Meta juga ya, dimana konten adalah raja, dimana ketika kontennya kurang bagus gitu ya, otomatis siapa yang mau lihat landing page-nya gitu. Jadi saran saya untuk pertama kali yang dioptimasi adalah kontennya terlebih dahulu. Jadi teman-teman bisa 50% fokus dulu di konten sebelum ke hal lainnya gitu. Setelah 50% yang di konten, baru nanti ke landing page, dan bahkan nanti bisa
langsung lanjut iklannya gitu ya. Karena kalau menurut saya sih settingan iklan untuk saat ini ya gampang-gampang aja ya, gitu-gitu aja, jadi nggak jauh beda gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita next ke bentar. Next ke sini ya. Jadi ketika kita berkaitan dengan bulan Ramadan terutama ya, di mana behavior orang pasti berubah gitu. Nah, ini mungkin datanya dari order online ya, di mana yang merah itu adalah jumlah order, terus yang ini tuh jamnya, jam tayang iklannya. Ya jam ini ya, jam kitanya gitu ya. Nah, kita bisa lihat nih bahwa banyaknya iklan itu tayang dan banyak masukan orderan adalah di jam pagi sampai siang gitu ya. Terus yang kedua jam sore sampai malam gitu. Jadi teman-teman bisa optimasi atau mulai beriklan itu dari subuh, dari jam 2 lah kalau bisa ya, si settingannya ya. Kenapa jam 2? Karena tadi ada masa propagasi di mana iklan tayang jam 2 betul tayang juga jam 2 gitu. Dia ada masa nunggu, masa delay gitu. Jadi saat saya bisa ditayangin jam 2 sampai jam 3, otomatis jam 4 itu udah tayang gitu ya, jam 4 udah tayang sampai jam malamnya. Terus bisa mengoptimasi nanti si orderannya agar sesuai dengan jam tayang tadi. Otomatis orderan pun bakal banyak. Kalau misalkan settingnya dari subuh, banyak atau enggaknya tadi balik lagi ke konten gitu ya. Gitu. Terus kedua yang terakhir, nah ini mungkin ya. Nah ini targeting yang bisa teman-teman pakai atau gunakan gitu ya, terutama untuk di settingan. Oke, targeting berdasarkan perilaku Ramadan. Jadi teman-teman bisa menggunakan 3 targeting ini. Ini yang sering saya pakai. Mungkin nanti saya bakal jelasin juga ya di share screen. Tapi ini yang sering dipakai ya. 3 ini adalah orang-orang yang sering mencari promo, terutama itu satu. Terus yang kedua adalah orang-orang yang sering berbelanja online. Terus yang ketiga bisa dicari audiens yang suka fashion gitu, terutama karena kan di Ramadan ya orang-orang juga ini ya hunting produk-produk fashion gitu untuk Lebaran nanti. Jadi bisa ini dipakai buat di interestnya teman-teman ketika publish iklan. Tapi kalau misalnya teman-teman pakai ASC campaign ya, Advantage Shopping Campaign, itu sudah dari Meta pun nggak nyediain targeting. Jadi teman-teman fokus di kontennya aja gitu ya. Oke. Selanjutnya saya bakal praktek langsung gitu ya, buat teman-teman ini boleh diperhatikan tentang gimana sih saya nyeting campaign Facebook Ads atau Meta Ads itu. Ini ya, saya contohin yang ini. Contohnya di sini produknya akan saya pakai adalah cuka apel. Nah, buat teman-teman yang bingung, jadi pertama kali ketika teman-teman masuk dashboard itu adalah seperti ini teman-teman, dashboard di Facebook Ads. Terus hal kedua, ketika kita ingin pakai full form, itu menggunakan create campaign di sini, warna hijau. Terus pilih yang sales, karena kita mau menghasilkan conversion lewat website tadi, gitu. Jadi di copy paste, di klik. Nah di sini ada 2 tipe campaign, yang mana ini ada ASC, Advantage Shopping Campaign. Nah kalau Advantage Shopping Campaign kita nggak bisa milih audiensnya dari AI-nya Facebook yang udah nentuin gitu. Jadi kita cuma fokus di kontennya aja. Tapi di sini saya bakal pakai yang manual sales campaign yang bawah ya, dimana saya butuh setting gendernya, setting interestnya, sampai setting kontennya gitu. Terus di continue. Nah nanti masuk ke sini jangan lupa dinamain ya. Misalkan di sini kontennya berarti LP cuka apel contohnya, cuka apel. Nah, terus di sininya teman-teman bisa pakai Advantage Campaign Budget atau ACB ya. Nah ini diklik. Untuk testing full form saya biasanya pakai 100.000 ya buat testingnya. Tapi kalau misalnya dari 100.000 itu udah kelihatan ya spending 20.000 tapi nggak ada hasil, atau 35.000 nggak ada hasil, saya biasanya dimatikan. Berarti kurang bagus iklannya. Terus bagusnya juga iklannya tayang dari subuh itu teman-teman. Jadi untuk yang mau testing, saran saya jangan di sore hari. Kenapa? Agar datanya full day gitu ya. Nah terus di sini diklik ya.
100.000, terus klik next. Nah, di sini jangan lupa masukkan pixel teman-teman. Di sini saya bakal pakai pixel yang saya 4544. Nah, ini 4544. Terus ini setiap orang punya conversion event beda-beda. Cuman kalau saya sih biasanya pakai purchase gitu ya. Pakai purchase. Terus ke bawah lagi. Nah, di sini ada location ya. Nah, buat teman-teman yang pemula, saran saya ketika ingin pakai landing page gitu ya, ini jangan full Indonesia. Jangan full Indonesia kayak gini. Kenapa? Nanti banyak audiens-audiens dari timur masuk. Otomatis biasanya mereka tuh RTS. Jadi kalau saya sih saranin fokus saja di daerah Jawa dan provinsi-provinsi yang melek teknologi ya. West Java, East Java gitu ya. East Java, terus Central Java, Bali gitu ya. Banten. Pokoknya daerah-daerah yang melek teknologi aja. Lampung lah, terakhir. Nah, jadi dengan audiens segini pun harusnya cukup. Gitu. Cukup dalam artian ya minimal nggak ada yang dari timur lah gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman barbar gitu ya mau apa saya mau cobain yang timur juga ya nggak jadi masalah, itu bisa dimasukin juga. Oke, terus di sini kalau misalnya teman-teman pengen sesuai dengan yang dipilih si wilayahnya ini diklik tidak ya, jadi di uncheck list gitu. Terus selanjutnya ketika teman-teman ingin memilih audiens seperti yang di sini gitu ya, interestnya, targetingnya ya, teman-teman bisa klik di bagian sini, switch to original audience option. Nah, ini klik use original audience gitu. Nah, kalau misalnya udah di sini nih ya. Nah, ini bisa diatur kira-kira produk teman-teman tuh behaviornya atau personanya umur berapa sih yang menggunakan. Karena di sini saya produknya cukup Apple, jadi saya anggap umur-umur yang 30-an atau yang udah jompo lah ya. Anggap aja yang udah pada nikah. Jadi umur 28 sampai 60-an atau 50-an lah, sampai 60 lah. Gitu. Terus ini mungkin lebih ke interestnya teman-teman bisa pilih sesuai dengan interest teman-teman. Di sini bakal saya pakainya COD terus sama shopper. Shoppers itu berarti orang yang sering belanja lewat Meta Ads ya. Sama online shopping. Biasanya ini tiga interest teratas saya sih. Jadi setiap iklan pakai ini doang gitu. Lumayan winning lah. Terus yang kedua di sini placement. Kalau saya sih biasanya matiin beberapa placement yang sering nggak perform ya. Itu adalah Messenger gitu. Jadi saya cuma pakai Facebook sama Instagram aja gitu ya. Terus kalau udah lanjut ke settingan selanjutnya, itu di bagian ads-nya teman-teman. Untuk ads seperti yang tadi dari Meta sebutkan gitu ya, dari tim Meta banyak kreatif bakal lebih bagus lagi. Dalam artian teman-teman bisa tahu nih apa yang winning, apa yang enggak kreatifnya. Jadi saran saya teman-teman bisa siapin 3 sampai 5 konten, baik itu gambar atau video bebas. Kalau dari saya sih porsinya biasanya 3 konten video, 2 konten image. Karena beberapa kasus kadang image juga bisa winning gitu ya. Tergantung dari segi kayak gimana sih konsepnya. Ini saya contohnya contoh N1. Ini saya coba ganti jadi fanpage-nya yang akan dipakai. Gitu ya. Terus ke bawah. Nah, di sini siapkan dulu landing page teman-teman karena di sini saya udah bikin. Jadi saya bakal pakai yang ini. Udah ada landing page-nya, saya pakai di sini ya. Pasang di destination. Nah, kalau udah kita lanjut ke bawah ke konten iklannya. Bentar ini masih apps, sorry. Nah, ini teman-teman harus perhatikan juga di bagian ads-nya. Nah, ini jangan pakai message, jadi di non aja. Terus yang kedua ini nggak usah pakai namanya katalog ya. Jadi nyampur sama akun CPAS. Jadi nyampur. Oh, ini katalog.
Manual upload. Nah ini diganti ya, jangan advantage plus catalog ads. Dia nanti bakal masuknya ke katalog. Jadi saatnya teman-teman di sini di bagian creative source pindahin jadi manual upload ya, bisa zoom. Karena kalau misalnya advantage katalog kayak tadi dia bakal diarahinnya ke apps biasanya. Terus kalau misalnya udah dibikin jadi manual upload, dibikin ini jadi single image atau video, gitu ya. Terus jangan lupa dimasukin landing page di sini. Terus di bawah, nah ini udah nggak ada ya si katalognya. Nih saya bakal pakai video. Videonya juga saya udah siapin di sini ya. Videonya udah ada. Nah ini cuma satu video doang saya contohin karena mungkin teman-teman bisa nanti tinggal duplikat aja ya. Dalam artian teman-teman bisa bikin 5 konten sekaligus dalam satu campaign. Nah ini saya next. Terus ini dimatikan aja katalog karena kita nggak pakai katalog. Terus di down. Nah di sini ntar dia bakal masuk nih konten iklannya ya. Nah kalau udah ini tinggal teman-teman masukin primary text-nya dalam artian ini caption-nya ya. Karena saya sebelumnya udah bikin, jadi saya bisa masukin yang sebelumnya aja. Mana ya? Belum ada deh. Ntar dari sini aja lah. ChatGPT. Nah ini ya. Jadi saya udah nyiapin ya. Jadi di ChatGPT udah nyiapin, tinggal copy paste aja. Enaknya gitu kalau misalnya pakai AI. Nah, udah nanti di adjust lagi dikit-dikit ya. Di sini ada beberapa kalimat yang nggak perlu dihapusin. Nah, gitu. Nah, cukup ya. Terus ke bawahnya headline-nya ini saya bisa COD diskon atau nggak di sini bisa COD diskon 50% atau 30% ya. Tadi ada disebutin meta ya, diskon. Tambahin lagi satu lagi bisa kalau saya di sini promo Ramadan. Jadi disesuaikan dengan momentumnya. Diskon 50% contoh. Udah sih gitu doang nih teman-teman. Sisanya diamkan aja sesuai dengan settingan dari metanya. Jadi yang disetting cuman dari atas tuh dari fanpage ya pertama, terus kedua di ad setupnya dibuat jadi manual upload, jadi kita nggak pakai advantage catalog ads ya. Terus yang ketiga formatnya dibikin single image atau video, ya. Terus jangan lupa di sini destination dimasukin landing page teman-teman dan pastikan ya ini di preview dulu dalam artian memastikan bahwa landing page-nya sama dengan yang kita inginkan. Terus kalau misalnya udah sama sesuai, ini bebas sih teman-teman mau pakai mau enggak. Cuman biasanya yang sering dipakai tuh browser add-on-nya tuh di bagian WhatsApp-nya. Gitu. Jadi nanti ketika diklik dia bakal masuk di landing page dan ada WhatsApp terbangnya gitu. Cuma ini saya nggak pakai fitur ini, saya pengen semua fokus di form ordernya gitu ya. Oke, udah kalau misalnya udah ini tinggal dipublish. Karena ini cuma ada satu kreatif di saya, satu konten, jadi saya pengen pakai satu konten aja. Tapi kalau misalnya teman-teman ada banyak konten, ini saya contohin ya caranya agar cepat copy paste kontennya gitu. Beberapa kasus teman-teman ketika ingin nambah konten itu dari awal lagi. Nah, itu lama. Nah, ini saya contohin ya. Caranya gampang, tinggal klik di bagian ini, ada 3 baris ya. Ini pencet quick duplicate. Tapi pastikan teman-teman harus sudah ngebikin dulu caption dan semuanya ya di sini. Jadi teman-teman tinggal klik quick duplicate, ganti nama jadi ads 2 kalau saya biasanya. Terus upload si konten iklannya. Nih upload add video. Contoh di sini saya udah ada satu lagi nih. Contoh suka apel. Suka apel. Oh, di download. Nggak ada deh. Ya udah pakai yang ada di sini aja deh. Saya contohnya pakai yang bentar. Pilih dulu kontennya. Loading.
add media, terus add video. SEO, bentar ke bawah. Nah ini ada nih kontennya cukup apa. Terus diklik, terus klik next. Terus klik next lagi. Klik next lagi, terus di sini jangan lupa dimatikan add katalognya. Terus diklik done. Nah, jadi ini teman-teman udah iklan pakai ads kedua dengan konten yang berbeda. Tapi si captionnya sama, si headernya sama, terus si apa namanya nih URL-nya sama. Kalau misalnya udah tinggal publish. Jadi ini diduplikasi sampai 5. Kalau misalnya teman-teman punya kontennya 5 itu. Tapi kalau misalnya teman-teman cuma punya 3 yang jadi salah. Saran saya sih lebih dari 3 lebih bagus. Gitu. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman untuk settingan gimana sih pakai full form itu, iklan pakai full form. Jadi pastikan teman-teman harus punya landing page-nya dulu gitu sebelum teman-teman mau menggunakan metode full form ini. Beda kasus kalau misalnya teman-teman pakai CTWA, yang mana CTWA itu cuma butuh iklannya aja, nggak butuh yang namanya landing page gitu. Oke, saya kembalikan lagi ke Wulan untuk tanya jawab atau Oke, makasih Mas Yusar. Tuh, teman-teman tadi udah dipraktekin juga nih sama Mas Yusar gimana sih caranya teman-teman bisa ngiklan full form. Dan tadi nih di pesan-pesannya adalah buat teman-teman yang mau ngiklan full form jangan lupa untuk disiapin landing page-nya karena memang kan itu biar kita bisa dapetin datanya segala macam pakai form, jangan lupa disiapin landing page-nya kayak gitu. Mungkin sekarang kita lanjut ke Q&A aja ya Mas Yusar ya, karena ini lumayan rame nih dari teman-teman Suhu Academy semua. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Rezi, katanya kalau jualan online. Oh sebentar, sorry salah. Oke, bisa. Ini ada pertanyaan dari Kak Rezi, katanya kalau jualan online course bisa pakai Advantage Plus Shopping juga nggak ya? Tapi nggak pakai katalog karena jumlah produknya kurang dari 10. Gitu Mas Yusar. bisa. ASC tuh sebenarnya yang jadi konsepnya tuh adalah automationnya. Automation dalam artian interestnya udah dipilih Meta, terus demografinya mungkin yang bisa disetting cuman usia dan wilayah aja. Jadi kita nggak bisa setting interest. Jadi dari sistem learning metanya tuh fokus di kontennya aja gitu. Jadi kalau misalkan itu produknya digital gitu ya, pakai ASC pun masih bisa gitu, masih aman. Jadi nggak usah pakai katalog gitu. Oke, sip. Oke, sip. Semoga terjawab ya Mas Rezi. Kalau misalnya ada pertanyaan tambahan boleh dikirimin aja di kolom Q&A. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Anonymous. Katanya Mas Yusar, saya mau rebranding fashion. Langkah awal untuk testing produk gimana ya? Sedangkan SKU di supplier itu banyak Mas. Apakah testing dari model produk satu-satu atau kayak gimana nih? Dari Mas Yusar. Oke, ini mungkin saran saya, bebas mau diterapin mau enggak, tapi saran saya yang paling terpenting, masnya harus tahu dulu nih kira-kira target market masnya itu apa. Rebrandingnya mau ke arah mana sih? Mau rebranding ke arah pakaian anak, mau rebranding ke arah cewek, mau rebranding ke arah cowok gitu. Dan itu pun tentu bisa di breakdown lagi nih, breakdown dalam artian cewek itu mau cewek anak-anak, ibu-ibu, remaja atau gimana. Semakin masnya tahu target marketnya, maka semakin masnya bisa bikin konten yang akurat dan detail gitu. Tapi kalau misalnya dari awal aja udah bingung, saya target marketnya mau semuanya ya, gimana orang mau ngedapetin informasinya dengan jelas gitu, terutama di kontennya. Jadi saya tentukan dulu tuh, tanya dulu ke pribadi gitu, saya mau targetin yang mana sih yang kira-kira basah marketnya. Nah kalau misalnya masnya udah bisa menjawab hal itu, nah berarti nanti fokusin di message berdasarkan demografi yang masnya bakal pakai atau arahkan. Gitu sih. Ya. Oke, sip. Thank you Mas Wisarno. Jadi teman-teman kalau misalnya kita dari tadi ngomongin, oh ini kalau misalnya langkah awalnya kayak gimana, bagusnya kayak gimana, ternyata jawaban dari tim Meta sama Mas Wisar sendiri nih sebagai praktisi, kita beneran harus tahu dulu mau kemana targetnya dan konten dikuatinnya di kontennya gitu ya Mas Wisar ya, karena memang Betul. pesannya bisa terima dengan baik ke audiens gitu ya. Betul. Kenapa? Karena balik lagi. Pintu masuk iklan, pintu masuk orang untuk beli ya atau order produk tentu dari iklannya. Ketika teman-teman iklan yang ngalor ngidul gitu ya, ngalor ngidul itu dalam artian nggak ada arahnya gitu.
Ini targetnya buat siapa? Kan beda kasus ya kalau misalnya teman-teman iklan atau konten itu kontennya itu jelas. Buat ibu-ibu yang pengen harga murah, tas harga murah gitu contohnya kasusnya sih tas. Otomatis kan yang ngeklik ibu-ibu. Tapi kalau misalnya teman-teman sekedar bilang tas harga murah itu mau bocil, mau remaja, mau ibu-ibu, mau bapak-bapak itu masuk gitu. Jadi harus ada kalimat-kalimat pembedanya atau kira-kira ininya segmentasi audiensnya buat siapa. Otomatis itu bakal ibaratnya memfilter yang tadi kata Meta ya, orang-orang yang ngeklik iklan teman-teman. Gitu sih. Iya benar. Jadi si kontennya super berpengaruh banget ya Mas ya kalau sekarang ya. Ya, Oke, betul sip. betul. Sip. Tadi semoga pertanyaannya terjawab. Kalau misalnya masih ada pertanyaan tambahan, boleh kirimin follow up questionnya di kolom Q&A. Ini ada pertanyaan lagi dari Mas Aldo. Untuk LP, apakah disarankan dengan domain dari order online atau dengan domain lain nih, Mas Yusar? Sama CPR dikatakan mahal di angka berapa ya? Mungkin ini juga jadi pertanyaan semua orang ya, Mas Yusar ya. Kalau misalnya kita ngomongin CPR, CPR, ini tuh idealnya tuh di berapa sih? Mungkin hari ini Mas Yusar bisa kasih detailnya. Oke, dari saya sih sarannya nggak apa-apa sih pakai dari order online asalkan fanpage dan domain yang di order online-nya sama. Dalam artian contoh tadi saya pakai fanpage-nya Grosir Kita, ya udah berarti di order online ya atau di website lainnya ya masih tetap ada cantuman Grosir Kita. Gitu jangan sampai berbeda. Karena takutnya nanti orang tuh ini bener nggak sih yang jualan itu domainnya sama, domainnya beda tapi maksudnya dalam artian ketika kita konsisten gitu ya, konsisten dalam artian si domainnya sama, fanpage-nya sama ya bakal meningkatkan trust sih. Kalau misalkan domainnya beda tapi fanpage-nya beda juga ya otomatis orang bakal trust issue lah, ibaratnya gitu. Terus buat CPR sih dari saya biasanya kalau full form ya tergantung produknya, harga produk gitu. Karena semakin tinggi margin produk otomatis biasanya si CPR pun mahal gitu. Yang penting sih antara gross profit dengan net profit ya masih plus atau nggak minus gitu, itu masih oke. Jadi saran saya teman-teman nggak harus ada patokan nih CPR 35.000, 15.000 nggak ada. Selama itu cuan, cuan is cuan gitu. Teman-teman dapat duit gitu. Tapi kalau misalkan udah minus gitu, tapi CPR-nya nggak nyampe gitu ya, dalam artian udah mahal gitu, ya mending saya sih bisa cari produk yang lain gitu. Tapi kalau saya sih punya patokan, karena beda-beda setiap orang ya. Kalau saya sih karena marginnya sehat ya sekitar 75.000 per produk per kejual gitu ya, itu dapat di CPR 35.000 maksimal, paling maksimal ya 50.000 lah gitu. Karena saya ngambil margin 70.000 sampai 100.000 gitu, margin gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngambil margin aja dikit gitu ya, 30.000, 35.000 itu udah kemahalan gitu. Apalagi teman-teman cuma ngambil margin 20.000, ya 20.000 dapat hikmahnya aja gitu, nggak ada lah. Maksudnya kalau ngambil 20.000 doang, kecuali kalau teman-teman punya brandnya sendiri gitu. Tapi kalau misalkan dropship doang gitu ya, rata-rata itu ngambil lebih dari 20.000. Karena kita ngiklan, otomatis iklan itu harus diperhitungkan karena ketika kita ngambil margin lebih tinggi dibanding 20.000 ya iklan aja udah mahal gitu, 35.000 gitu rata-rata ya average-nya. Ketika kita ngambil margin 20.000 ya berarti kita minus 15.000 gitu. Itu mah kayak apa, donatur tetap Meta Indonesia gitu ya. Oke, sip. Thank you Mas Yusar. Semoga kejawab nih ya buat teman-teman semua di sini juga yang tadi bingung. Oh ini CPR-nya harus berapa, idealnya berapa? Mungkin nggak ada angka ideal ya, as long as selama teman-teman masih dapetin cuan, masih dapetin untung dari situ ya itu ideal-ideal aja gitu ya Mas Yusar ya. Betul. Karena kan kita ngiklan untuk dapat duit, bukan sodako ya. Betul. Bukan ngasih duit ke Meta. Ya. Oke, jadi buat teman-teman juga mindsetnya mungkin bisa diubah kayak, oh ini produknya sekian ratus ribu, oh berarti selama dari produk itu kita ngedapetin untung ya udah gas aja berarti ya teman-teman kayak gitu. Oke, ini juga tadi ada pertanyaan yang serupa udah terjawab ya untuk Kak Ulil, semoga juga bisa kejawab nih dari pertanyaannya. Selanjutnya ini ada dari Mas Zainal nih, Mas Yusar. Mungkin karena ini kita juga bahas soal full form nih, Mas Zainal nanyanya terkait Kak yang mempengaruhi LP lambat atau cepat itu karena apa? Boleh dijelasin nih Mas Yusar?
Biasanya itu dari konten landing page-nya teman-teman. Semakin banyak gambar, otomatis maka semakin berat landing page-nya. Karena itu harus nge-load data dari servernya. Jadi saran saya sih kalau misalkan teman-teman membuat sebuah landing page itu jangan terlalu banyak gambar yang pertama itu. Terus kalau bisa dikompres di bawah 500 KB kilobyte ya. Jadi ketika itu semakin rendah kilobyte-nya otomatis semakin cepat si landing page-nya nge-load-nya. Kenapa itu harus diperhitungkan? Karena itu bakal ngaruh nanti ketika orang ngeklik iklan, tapi kalau landing page-nya lemot gitu ya, otomatis itu nggak keluar tuh landing page teman-teman itu lama. Sementara orang-orang di luar sana gitu punya kesibukannya masing-masing gitu. Dikurang dari 5 detik gitu, nggak kebuka ya orang-orang nggak jadi beli. Jadi itu harus diperhitungkan gitu ya. Jadi saat saya semua aset di bawah 500 KB itu masih oke sih gitu. Sama hostingannya kalau misalnya teman-teman pakai hostingan pribadi atau sendiri gitu itu ngaruh juga gitu sih. Ya sip, kalau kayak gitu berarti dari kalau teman-teman nih cek lagi nih kontennya apakah itu resolusinya terlalu tinggi, itu bisa dikompres dulu biar LP-nya enggak berat gitu ya Mas Yusar ya. Ya betul. Ngurangin bounce rate juga kayak gitu teman-teman. Oke. Selanjutnya nih ada pertanyaan dari Anonymous. Strategi scale out dan scale up gimana kalau full form Mas? Sama aja. Dimana kalau scale up kita naikin budget di campaign-nya, kalau scale out di duplicate berarti nanti teman-teman bisa filter aja nih kira-kira campaign yang udah winning mana gitu ya, terus di duplicate kalau misalnya itu scale out. Tapi kalau misalkan scale up, teman-teman ya udah bisa fokusin aja di campaign yang udah winning dan menghasilkan CPR yang murah, dinaikin aja sekitar 20 sampai 40% mungkin dari budget awal lah. Gitu. Misalnya 75.000 naikin 20%-nya berarti sekitar 20.000 naikin lagi gitu, dikit-dikit. Jadi jangan sekaligus. Gitu. Oke, mungkin berarti teknisnya mah sama aja ya Mas ya. Dikit-dikit gitu ya. Halo Mas Yusar. Iya, betul. Dikit-dikit. Sip, kalau kayak gitu. Semoga kejawab ya teman-teman. Mungkin ini kita satu pertanyaan terakhir ya Mas Yusar ya. Sebentar, kita cari dulu. Oke, ini mungkin buat teman-teman yang sering ngerasa nih kayaknya visitor atau traffic landing page-nya udah tinggi, tapi kok nggak banyak nih orderannya. Ada pertanyaan dari Mas Albi, katanya calon customer yang udah masuk LP terus masuk juga nih ke WA kita Mas, tapi customernya mental, baiknya kita follow up atau dibiarin aja customernya? Di follow up aja mas, di follow up dengan kita offeringnya ditambahin aja mungkin gitu. Kalau misalkan di awal kita nggak nyantumin diskon ongkir, nah di follow up yang tadi yang mental itu kita cantumin diskon ongkir. Harusnya kita bisa minimalisir orang-orang yang pengen order, tapi biasanya beberapa kasus kenapa nggak jadi order karena ongkirnya mahal. Gitu. Jadi itu solusinya ya. Kalau saya sih biasanya dikasih diskon ongkir. Ya CPR jadi berkurang dan margin pun jadi berkurang gitu, tapi yang penting nggak minus gitu sih kalau saya, yang penting nggak minus gitu. Oke, berarti buat teman-teman juga nih yang ngerasa kayak ini kok kemarin udah ada orderan tapi kok nggak jadi, jangan lupa untuk selalu di follow up ya, karena tadi mungkin journey-nya dari awal konten dulu, udah konten tertarik dia ngisi form, ya itu tugas kita gitu untuk follow up biar si orderan ini tuh bisa jadi konversi dan menghasilkan cuan gitu ya Mas Yusar ya. Betul. Oke, sip kalau kayak gitu. Mas Yusar, makasih banyak buat waktunya, udah meluangkan waktunya. Sebenarnya ini masih banyak banget nih Mas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab di sesi kali ini karena memang waktunya juga yang terbatas. Cuman buat teman-teman semua di sini yang ngerasa masih ada pertanyaan, masih ada kebingungan, masih ada ini saya harus kayak gimana, bisa langsung ajuin aja pertanyaannya di chat Telegram, di grup Telegram, karena di sana juga ada Mas Yusar, ada tim dari Akademi juga yang nanti pasti bantu teman-teman untuk dapetin jawabannya kayak gitu. Jangan sampai kita udah tahu nih metodenya tapi kok ini kayaknya saya buntu ya, terus udah kayak itu udah aja nggak dilanjutin, karena tetap ya teman-teman harus terus ngegali-gali ini tuh harus kayak gimana sih sebenarnya iklan itu untuk ngehasilin. Apalagi dilihat sekarang waktunya tuh lagi oke banget, udah masuk
udah mau masuk bulan Ramadan, besok tentunya juga eh, konsumsi orang-orang semakin tinggi dan harapannya juga produk-produk dari teman-teman yang teman-teman iklanin itu bisa menghasilkan konversi yang lebih tinggi daripada biasanya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu Mas Yusar, terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan yang lebih baik, yang Aman, offline aman, juga bisa ya Mas ya? aman, aman. Oke, kalau kayak gitu. Terima kasih Mas Yusar. Oke, teman-teman, Oke. udah ada di penghujung acara. Alhamdulillahirobbil alamin. Semoga substansi hari ini bisa diterima dengan baik sama teman-teman, bisa diimplementasiin juga. Terus juga teman-teman bisa dapetin apa ya, insight-insight yang oh di tempat lain saya nggak dapetin di akademi kita, teman-teman bisa dapetin kayak gitu. Dan buat teman-teman yang masih bingung karena kan namanya webinar tuh waktunya sangat sempit ya, teman-teman juga nggak bisa nanya terus udah kayak gitu langsung dapat jawaban, terus udah kayak gitu juga langsung praktek. Nah, buat teman-teman yang pengen belajarnya lebih cepat, terus udah kayak gitu juga pengen em, lebih singkat waktu untuk memahami si dropship atau jualan online ini, bisa join di kelas Akademi Dropship Masterclass ya teman-teman. Di Akademi Dropship Masterclass nanti teman-teman bakalan belajar banyak banget bareng sama Mas Yusar, bareng sama Wa Irfan, dan juga bareng sama Suhu yang lainnya yang mengisi di kelas tersebut kayak gitu. Nanti teman-teman diajarin gimana CTWA-nya, terus follow up-nya, terus juga scale up-nya, terus setting iklannya dan lain sebagainya gitu ya, dari A sampai Z-nya beriklan dropship bisnis dropship tuh kayak gimana sih iklannya, nanti akan dibahas di kelas Academy Dropship Masterclass. Selain itu juga teman-teman nanti akan berkesempatan buat dapetin webinar konsultasi bareng sama suhu-suhu. Terus nanti juga buat teman-teman yang beruntung bisa dapetin akses workshop bareng sama Akademi kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa untuk join Akademi Dropship Masterclass. Kalau misalnya masih ada yang bingung-bingung mau joinnya kayak gimana, bisa langsung menghubungi aja tim dari Akademi yang nanti akan dikirim sama tim Akademi di kolom chat ya teman-teman kayak gitu. Jangan lupa nih buat teman-teman untuk isi form absennya, karena nanti yang ngisi absen bakalan dapet link link video rekaman linknya, nanti akan dikirimkan sama tim akademi. Jadi teman-teman yang mau belajar lagi, yang mau ngulang lagi materinya, nanti bisa langsung ditonton ulang aja kayak gitu. Dan Ulan juga pengen ngingetin buat teman-teman yang udah pada mulai ngiklan nih, tapi kenapa ya kok saya kena ban terus udah kayak gitu, kenapa ya saya nggak bisa scale up. Nah, teman-teman bisa gunain add account whitelist dari Academy. Karena apa? Dengan add account whitelist dari Academy, teman-teman bisa dengan mudah untuk scale up, dan juga kalau misalnya ada problem-problem kena ban apa segala macam, bisa langsung di solve sama tim dari Academy kayak gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-6. Mungkin kita masih ada sekitar 3 pertemuan lagi. Nanti kita bakalan bahas juga nih gimana cara ngiklan di platform selain platform Meta. Makanya teman-teman pantengin terus, tungguin terus notifikasi yang bakalan dikirimin sama tim Akademi ke WhatsApp teman-teman kayak gitu. Mungkin ini di penghujung acara Wulan minta maaf kalau misalnya ada salah-salah kata, terus juga ada yang kurang puas sama penyampaian hari ini. Tapi nggak masalah, nanti kita bisa bahas di grup Telegram kayak gitu ya teman-teman. Sampai ketemu lagi nanti hari Selasa di pertemuan ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Sampai minggu depan. Assalamualaikum.